Kayak dulu tuh ada kayak bioskop tapi yang 3D gitu loh, yang pakai kacamata 3D, aku inget lah. Yang film-filmnya tuh Jurassic gitu loh, dino-dino gitu. Ya udah aku inget aku duduk abi aku sebelah kiri, terus aku samping aku Usia berapa bapak sayang? SD, aku lupa usia SD berapa. kelas? Pas itu tuh aku sadar di raba-raba tuh sama bapak saming aku. Oke. Tapi karena masih kecil jadi kayak aku nggak nyaman, tapi kayak ini apa sih gitu. Tapi kan aku lagi nonton gitu, kebayang nggak sih, jadi kayak bingung itu tuh apa kayak gitu. Sampai pas aku udah gede, aku baru sadar kejadian itu tuh ternyata dampak dari itu tuh pelecehan gitu. Dan dampaknya nggak hari itu gitu, tapi pas aku udah gede, pas udah bisa tahu itu apa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Nabil di podcast Inspirasi Hijrah Story. Kali ini bareng another anak Vkom Unpad yang baru beberapa hari seminggu lah ya. Seminggu. Alhamdulillah mendapatkan gelar sarjana. Alhamdulillah. Gelar Al-Hafizoh udah. Al-Hafizoh ya. Al-Hafizoh ya. Kafa Silmi Fisilmi Kafa Al-Hafizoh. Masya Allah. Dan sekarang udah Fisilmi Kafa Al-Hafizoh SI itu apa nih? Sarjana Sains Informasi. Iya. Salah satu junior aku di Vkom Unpad. Meskipun di span aku kuliah kamu belum lahir ya di Vkom ya. Kamu 2019. Gimana rasanya berapa hari menjadi sarjana? Rasanya kayak sidang gitu. Sidang. Udah lulus. Habis ini ngapain ya? Iya kayak gitu. Habis ini pasca kampus harus diurus ya kayak gitu. Bener, iya. Lebih heterogen lagi ya gitu kayak gitu. Itu sih teh masih kayak mikirin, lihat-lihat gitu. Kira-kira mau kerja di mana pasca kampus ini, mau apa kayak gitu. Ini penting tahu. Banyak teman-teman yang teman-teman aku juga kali ya, tapi aku rasa sih enggak, aku alasannya lebih kompleks lagi. Tapi beberapa teman-teman tuh ada yang ngerasa takut lulusnya lama dan segala macam, nggak mau ngurusin tuh karena mereka takut setelah lulus tuh mau ngapain ya. Terus kebukti begitu udah gelar itu sudah didapat, terus gue habis ini ngapain ya? Benar kayak gitu. Benar, sampai kayak yang tadinya aku sesibuk itu kan di kampus, aktif itu. Dan ya udah pas setelah sidang tuh kayak ini ya gitu, kayak tadi aja kayak pikiran ternyata ini ya lebih struggle lagi gitu, lebih harus dipikirin lagi. Kayak privilege mahasiswa tuh udah hilang gitu. Bener banget. Saya masih di mahasiswa tuh kayak mudah gitu kan, kesini kesana gitu, aktifnya kayak gitu. Cuma kalau udah pasca kampus tuh ya harus itu aja, harus struggle tanpa gelar mahasiswa itu sih. Maksudnya kayak tanpa title mahasiswa itu, karena udah lulus. Kita tarik dulu ya, sebelum kamu menjadi gelar SI itu, mendapatkan gelar SI itu, kamu sudah mendapatkan gelar Al-Hafizoh. Masya Allah, barakallah, sahibulku, barakallah sih. Luar biasa banget. Aku kayak kamu tamu pertama yang sudah berhasil setoran 30 juz deh. Iya gak sih, Dek? Ketemani, iya gak sih? Kayaknya iya deh. Masa sih? Semoga bisa menginspirasi aku ya. Amin. Kamu Hafiz usia? Berarti waktu itu 18 tahun. Lulus SMA ya? Lulus SMA, tapi ya 6 bulan. Lulus SMA? 6 bulan setelah lulus SMA. 6 bulan setelah lulus SMA. Kamu SMA di? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah HK. HK banget. HK. Masya Allah, barakallah. Aku doain teman-teman lulusan HK. Banyak banget emang. Banyak banget. Anak Unpad banyak banget lulusan HK. Arik yang sering konten juga di sini lulusan HK. Senior kamu atau seangkatan kalian? Senior ya? Kakak kelas berarti. Terus siapa lagi sih di Vkom? Ada kan bukan cuma kamu? Siapa ya? Anak HK? Aku lupa. Di angkatan kamu gak ada ya? Di angkatan aku yang 2019 enggak sih. Enggak ada. Oke, berarti kamu satu-satunya anak kakak di Vkom Unpad. Di angkatan kamu. Di angkatan aku kayaknya ya. Aku belum nemu sih. Oke. Aku mau tahu ceritanya kenapa bisa jadi Hafi. Kenapa? Of course.
course Nabila, itu adalah goal seluruh muslim dan muslimah seharusnya ya. Tapi kamu di usia 18 tahun kamu udah mau di tengah teman-teman kamu yang lulusan pesantren, lulusan pesantren lah ya. Nggak semua goalsnya pengen ke situ. Kamu juga tidak menyelesaikan 30 juz kamu itu di masa pondok kan? Enggak kan? Berapa tahun kamu di pondok? 6 tahun, SMP, SMA. Iya, SMA. Sanawiyah dan aliyah. Tuh, kamu 6 tahun belum 30. Belum. Tapi kamu ingin nggak langsung ke kamu gap year, kamu nggak begitu lulus SMA, begitu lulus aliyah kamu nggak langsung apply gitu, SNMPTN, SBMPTN tuh SNM nyoba sih. Karena sayang kan gitu. Jadi coba terus nggak lolos. Terus ya udah akhirnya pas orang tua langsung ngafal aja gitu, udah langsung. Tuh kamu langsung mikir ngafal, nggak mau coba SBM juga nggak coba, coba ujian tulis nggak ada coba, kamu pengen langsung ngafal tuh apa? What's the story behind it? Apakah kamu karena memang sudah dari kecil kayaknya enggak, kamu tuh harus jadi penghafal Quran ya? Apakah kamu karena kamu anak Umi Abi kan? Iya, Umi Abi kan? Apakah seperti itu? What's the story behind it, Neng? Aku cerita ya Teh ya. Emang enggak? Panjang gak? Aku punya telinga selebar samudra untuk kamu hari ini. Jadi waktu dulu pas kelas 11 akhir itu tuh waktu itu aku sering pusing gitu lah. Ya gitu, sering pusing. Fun fact jadi waktu di Husno tuh aku tipe anak yang apatis. Jadi kayak ada acara tuh bodo amat gitu. Orang-orang kan excited kayak acara apa nih gitu-gitu. Kayak kalau di kuliah tuh kamu kupu-kupu ya. Iya, kayak gitu kalau di fokus kuliah. akademik gitu, fokus belajar gitu ya. Iya, kayak ya udah jalanin pesantren aja kayak gitu, jalanin sekolah aja gitu. Terus habis itu yang kayak gak mau kenal sama kakak kelas, adik kelas gitu kayak ya udah gitu. Kayak dia udah berjalan aja gitu. Terus sampai aku tuh kan di Husnul tuh ada organisasi santri Sulwatimah gitu ya, kayak OSHK-nya gitulah ya, kayak OSIS-nya gitu, OSIS-nya. Bahkan pas OSIS pun aku apa namanya Neng? OSHK. Aduh, anak HK. Anak HK nih kayaknya. Terus ya udah, bahkan pas OSHK itu tuh aku nggak peduli aku ditempatin departemen apa. Kayak yang lain kan berebut ya pengen apa gitu. Aku tuh ya udah sih, saya juga nggak apa-apa gitu. Sampai itu tuh aku dapat departemen olahraga sih, bidang olahraga gitulah ya, yang bikin senam kayak gitu-gitu. Terus yang ngadain olahraga tiap pagi gitu di asrama-asrama kayak gitu sih. Ya udah lanjut lah ya cerita yang tadi. Pas kelas 11 akhir itu tuh aku sering pusing gitulah ya, sering pusing. Kayak aku tahu punya darah rendah, tapi kayak aku lagi kenapa ya sering pusing gini gitu. Akhirnya orang tua tuh nyaranin buat coba kamu udah cek darah aja kayak gitu kan. Ya tujuannya awalnya buat lihat si hasil tekanan darahnya aja. Cuma waktu itu di klinik Husnulnya tuh manggil labnya yang cek darah lengkap gitu lah ya. Jadi semuanya udah dicek gitu loh. Semuanya dicek. Oh, medical check up semuanya gitu ya? Enggak juga sih, cuma yang cek darah lengkap tuh namanya tuh darah lengkap. Jadi kayak trombosit, darah merah gitu tuh dilihat juga kayak gitu. Udah tuh ambil tes, terus aku nggak lama dari itu aku perizinan. Jadi emang lagi hari Jumat itu jadwal perizinan gitu loh Teh, perizinan keluar gitu loh. Biasanya kan santri itu suka ada jadwal sebulan sekali tuh boleh keluar buat belanja kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh ada tuh. Aku ingat waktu itu lagi perizinan keluar, habis jalan-jalan lah ya, jalan kaki gitu-gitu kemana-mana. Pulang-pulang tuh aku ternyata udah ditunggu sama klinik HK-nya, pihak kliniknya, teteh kliniknya gitu. Karena udah keluar hasilnya ya? Udah keluar hasilnya. Mi ini udah keluar hasilnya gitu. Kamu disuruh ke rumah sakit. Kaget kan? Lah, aku habis jalan-jalan gitu. Aku habis jalan-jalan, kenapa harus masuk rumah sakit gitu. Aku gak merasa apa-apa gitu. Iya, cuma yang pusing gitu aja gitu. Terus akhirnya karena disuruh segera packing gitu-gitu, udah aku ke rumah sakit tuh saat itu dengan bingung juga kayak kenapa gitu. Terus kayak teteh klinik tuh udah panik gitu, gak, kamu harus segera ke rumah sakit gitu loh. Nah anaknya tuh masih kebingungan, masih kayak kenapa gitu. Terus ya udah nyampe rumah sakit tuh kasih hasil labnya. Terus waktu itu tuh belum didiagnos yang sebenarnya sih, kayak baru itu aneh sih, aku rada deg-degan waktu itu. Masa diagnos awalnya leukim, kayak masa leukim masih bisa jalan-jalan gini gitu. Ya kan kita ada stagingnya dong. Iya sih, cuma kayak ya udah kan ya udah dirawat dulu biar trombositnya normal. Ternyata katanya trombosit aku terlalu rendah waktu itu tuh. Aku inget
80.000 kalau nggak salah. Normalnya tuh 150. Oke. 150.000. Terus habis itu udah dirawat. Itu belum ketahuan juga penyakitnya apa gitu. Tapi setelah trombositnya normal, seminggu dirawat, udah balik kan. Terus tapi setelah itu tuh harus cek darah seminggu setelah dirawat. Yaudah itu masih normal pas minggu kedua kalau nggak salah. Itu udah nggak normal lagi. Balik lagi kayak 2 kali bolak-balik di rumah sakit yang sama, nggak ada hasil. Terus akhirnya orang tua tuh bilang, yaudah coba ke RS yang agak bagus lah gitu. RS Pertamina gitu, RS Pertamina Cirebon. Inget banget. Ke RS Pertamina. Terus di Itu emang deket sama Kuningan ya? Iya, yang lumayan bagus lah gitu ya gitu. Terus pas di RS Pertamina itu si dokternya tuh bilang gini, kamu kurang imun, bilangnya tuh kurang imun. Kurang teh imun. Kurang imun, teh imun. Cinta dia kata imun. Kamu kurang imun. Oke. Terus habis itu akhirnya dikasih obat imun booster gitu lah ya, yang emang bagus banget gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya karena Ini mahal. ini kamu bayar sendiri ya? Iya, Bukan kalau yang asuransi, Pertamina bukan BPJS. bayar, karena swasta kan, mahal kan waktu itu lumayan lah ya gitu. Karena mahal, aku rajin tuh minum si imbusnya itu, imun boosternya. Terus katanya seminggu setelah minum obat dicek lagi darahnya kayak gitu. Ya bolak-balik tusuk darah gitu-gitulah. Terus habis itu pas dicek darahnya trombosit aku malah 5.000. Itu sangat gawat, enggak turun. Oh, malah makin turun. Malah 150.000. Oke, normal itu 5.000 malah makin turun. Itu turun banget kan, 5.000 tuh udah gawat banget. Terus aku kayak, kenapa? Aku udah rajin minum obat gitu kan. Sampai akhirnya dirawat di rumah sakit yang awal pertama dirawat lagi gitu. Balik lagi ke sana di Kuningan. Terus habis itu ya udah pas dirawat tuh awalnya tuh aku disuruh adalah sempet disuruh dirawat dulu biasa. Terus pas hari keberapa gitu aku lupa di USG. Di USG karena waktu itu aku ada gejala BAB-nya hitam gitu lah. Berarti itu pendarahannya lagi itu kan gitu. Fesesnya hitam. Iya, fesesnya hitam. Terus habis itu ya udah aku di USG. Nanti hasil USG-nya lambungnya pendarahan. Oh my god. Terus padahal aku tuh kayak merasa sehat gitu loh teh. Aku makan. Aku makan habis gitu. Aneh banget lah pokoknya. Terus habis itu pas hasil USG itu rumah sakit yang di Kuningan itu tuh angkat tangan. Ini harus dirujuk ke Cipto. Kaget kan aku. Cipto tuh udah kayaknya les orang-orang hidup gitu. Yang iya kayak gitu. In danger gitu ya. Iya gitu. Terus kayak waduh gitu kan. Gak kok saya sehat dok gitu. Saya aku masih jalan ke sana kemari gitu. Aku kalau bosen ke warung masih rumah sakit, iya masih denial gitu. Karena nggak ngerasa apa-apa gitu. Terus habis itu ya akhirnya karena keluarga adanya di Bandung, akhirnya ke Hasan Sadikin. RSHS. Di RSHS di GD kan. Nah ini nih momen dimana aku mulai mikir sih gitu. Jadi pas di RSHS tuh mungkin karena rumah sakit pusat ya, Jawa Barat gitu, pusat Jawa Barat. Jadi tuh 5 menit sekali tuh ambulan tuh ada pasti. Iya. Dateng, itu ada yang nangis, anak-anak udah tuh beragam tuh di IGD tuh. Aku yang masih bisa main HP, aku juga aneh kayak kenapa aku masuk IGD gitu. Terus sampai ya udah sampai aku tuh ditaruhnya bukan yang ada gordennya gitu loh teh. Kalau IGD kan ada yang gorden. Aku taruhnya di dekat pintu gitu. Yang itu tuh yang buat yang gawat-gawat gitu. Terus pas di situ tuh aku lihat banyak momen sih, kayak ada satu momen yang bikin aku mikir juga sampai detik ini gitu ya. Itu tuh jadi kalau di film-film kan suka ada yang kayak udah mau meninggal tuh dikejut gitu kan teh, kejut jantung gitu. Iya, yang kestrikan itu. Itu di situ tuh aku ngeliat jadi satu keluarga lagi ngelilingin bapaknya gitu. Terus bapaknya dikejut gitu kan. Dokternya tuh kayak berusaha menyelamatkan gitu loh. Terus ternyata meninggal tuh, kayak yang tau nggak yang di monitornya tuh kan lurus langsung ya, net gitu, kayak itu tuh bukan di film, itu lihat depan mata gitu. Terus habis itu nangis kan sekeluarga. Tuh kayak ini gue hidup masih lama nggak ya gitu loh. Aku pikir gitu kemarin gue hidup tuh nggak aktif, maksudnya kayak ya udah gak ada hal-hal yang bisa gue jadikan amal banget gitu. Gitu. Terus habis itu ya udah ada yang anak kecil yang segala macam gitu. Terus ya udah di situ aku dicek darah juga kan, golongan darah, karena takutnya butuh transfusi kayak gitu. Terus aku di ronsen juga. Terus pas hasil golongan darahnya keluar, pokoknya di IGD lama lah ya itu. Pas hasil ronsennya keluar sama cek darahnya keluar, itu tuh ternyata golongan darah aku tuh
jadi AB. Itu aneh sih karena waktu SD aku B. Nah itu tuh kayak aku sampai minta cross check kan ke keluarga ngurusin gitu. Itu di IGD aku sendiri, terus hasil ronsennya udah keluar, tiba-tiba dokternya nyamperin, kamu udah pendarahan sampai paru-paru. Hah? Nggak mungkin. Itu hasil ronsen, jadi ronsennya tuh di ronsen si paru-parunya gitu loh tuh. Gitu. Terus habis itu kayak masa sih gitu. Terus habis itu sampai dokternya tuh bilang kamu harus pasang selang dari hidung sampai perut gitu buat ngeluarin pendarahan. Ya kayak gitu. Terus habis itu aku menolak. Aku menolak tindakan. Takut ya? Iya, takut sakit. Aku menolak tindakan. Akhirnya aku menolak, terus rada ini lah sama dokternya rada debat dikit. Karena waktu itu keluarga aku lagi ngurusin golongan darah aku itu kan, lagi cross check, dia lagi sendiri. Terus dokternya akhirnya bilang, "Udah kamu tanda tangan penolakan tindakan, kalau kamu kenapa-napa kita nggak tanggung jawab." Ya udah, akhirnya aku tanda tangan. Aku nggak mau pasang selang. Kok boleh ya? Mungkin karena lagi riuh ya, karena kan pasiennya banyak ya, nggak cuma aku. Bapak nggak boleh kan? Harusnya keluarga, karena kamu belum 21 tahun. Nggak tahu, waktu itu aku tanda tangan. Kok boleh setahu aku nggak boleh sayang. Oh, iya. Aku operasi 2015. Iya. Operasi sesuatu lah. Itu yang tanda tangan umi aku. Di tahun itu aku belum 21 tahun. Aku masih 20 tahun karena ulang tahun aku operasi di Agustus. Aku ulang tahun Desember. Jadi di Agustus itu aku belum 21 tahun. Semua tanda tangan umi aku. Consent letter semuanya, kalau operasinya bakal kenapa-kenapa, impactnya dan segala macam, itu semua tanda tangan umi aku. Padahal kondisinya saat itu aku nggak mau juga, aku bete karena ada yang mau diangkat lah, ada yang mau diambil organ tubuh aku gitu. Aku nggak mau. Yang tanda tangan umi aku. Dan aku tahu belakangan lah kalau itu ya sesuatu lah, dan itu nggak boleh tanda tangan. Aku inget banget aku tanda tangan di atas kasur itu. Ya mungkin teman-teman yang ini yang paham mungkin bisa komen ya. Itu penjelasannya kayak gimana ya? Oke. Enggak, ini udah lama ya, sadikin udah lah ya, udah lewat gitu. 2018. Aku 2000 ya 2018 awal. Iya. Aku 2015 operasinya waktu itu. Oke, lanjut saya. Iya, terus habis itu pas aku habis tanda tangan banget, keluarga datang kan. Kenapa ditanda tangan gitu lah, kayak gitu. Terus dokternya kayak udah terlanjur ya Bu gitu, ini kita banyak pasien, emang banyak banget ya, kayak luka bakar depan, pokoknya beragam penyakit tuh depan mata IGD gitu kan? Iya, IGD-nya tuh ramai banget. Gue gara-gara itu aku kalau dengar ambulan jadi kayak deg-degan gitu. Keinget aja gitu sayang. Kayak gitu. Terus tuh kayak ya udah, akhirnya aku gak lama dari itu masuk kamar inap kayak gitu. Aku dirawat. Terus habis itu besoknya tuh baru dokter visit, dokter aku. Ini aku sampai sekarang masih kontak sama dokternya. Siapa nama dokternya? Just say it kalau mau mengapresiasi. Dokter Tuti ya, itu Masya Allah dokter Tuti yang ngasih keyakinan ke aku. Bahkan dokter Tuti tuh ngomong kayak, kamu keren loh, kamu jadi bahan omongan di grup RSAS. Karena baru pertama kali ada kasus kayak kamu, kasus yang nanda tangan di RSHS. Itu ya, emang anaknya kayak gitu kan gitu. Itu baru, tapi kamu sangat berani ya gitu. Terus dokternya tuh bilang oke, karena saya ngeliat keberanian kamu, kita coba ya pakai metode, ya udah nambah apa sih cairan apa ya, aku lupa, pokoknya kayak steroid gitu kalau nggak salah, apa ya, pokoknya buat nambahin trombosit gitu lah ya. Jadi tiap hari tuh aku dikasih cairan itu tiap sore. Itu tuh itulah lumayan sakit sih pas itu, tapi alhamdulillah aku tiap kasih ada cairan itu tuh aku tidur. Ya emang qadarullah ya Allah kasih kantuk, padahal katanya di situ tuh nggak ada obat tidurnya. Dan kalau nggak tidur sakit katanya gitu. Tapi ya udah, kata dokternya kita usahain pakai itu sambil dicek terus gitu loh si darahnya gitu, si perkembangannya. Kalau misalnya emang pendarahannya nggak berhenti dan si imunnya tetap, jadi autoimun, penyakitnya tuh itu akhirnya ketahuan di situ. Dokter Tuti yang bilang. Yang dokter Tuti bilang itu penyakitnya tuh aku autoimun trombositopenia. Jadi imun yang nyerang trombosit. Jadi imun aku sangat kuat. Tapi dia menganggap trombosit itu tuh sebagai musuh. Gitu. Kalau itu tuh kan dimakanin kan trombosit. Jadi si pembeku darahnya aku tuh makin berkurang gitu loh teh gitu. Jadi aku tuh nggak boleh, katanya tuh nggak boleh kejedot, tuh lebay sih menurut aku. Nggak boleh kejedot, itu bakal cepat memar, terus kayak nggak boleh segala macam hal lah kayak gitu yang bisa menyebabkan luka kayak gitu. Ya, terus penyebabnya apa sayang? Katanya turunan, tapi aku nggak menemukan itu. Dan sejak itu tuh akhirnya adik-adik aku dicek kan. Alhamdulillah adik-adik aku nggak, jadi emang aku doang gitu.
terus mungkin ada kakek nenek kamu kali di atas ya dulu atas ya. kali ya kayak gak tahu ya Allah alam. Terus habis itu ya udah dokter Tuti bilang ini kalau cara ini nggak berhasil kamu harus operasi. Oke. Diangkat apanya ya aku lupa, kalau nggak salah limpanya apa gitu pokoknya. Nanti tuh kalau misalnya itu gak berhasil diangkat limpa, kalau itu pilihan gitu loh teh, mau imunnya dilemahkan atau imunnya terus nyerang si trombosit kayak gitu. Ya aku milih nggak dua-duanya. Itu kata dokternya ya gak bisa, kamu harus ya tergantung hasilnya gitu. Kalau kamu bisa naikin trombositnya normal cepet boleh gak ngelakuin itu gitu. Ya udah akhirnya kayak pas itu tuh ya alhamdulillahnya naik sih gitu loh teh. Nah pas di kamar itu juga kan itu aku berdua gitu kan ya, satu kamar. Terus samping aku tuh pasiennya berubah-ubah. Ini yang bikin aku mikir juga kayak pasien aku berubah. Jadi pas aku pertama masuk tuh awalnya kayak kakek-kakek gitu lah, bapak-bapak udah tua gitu, komplikasi gitu kan. Terus baru aku sehari besoknya tuh kakeknya udah pulang samping aku tuh. Terus aku nanya kan, jadi aku tuh kalau di rumah sakit tuh pasti ngobrol perawat. Ngobrol perawat tuh kayak biar nggak bosen lah kayak gitu. Terus aku nanya kenapa kayak gitu. Iya itu tuh udah bentar lagi umurnya kan, kalau di kesehatan tuh ada bisa tahu gitu ya teh ya kayak itu. Kayak udah Ya terus akhirnya keluarganya memilih untuk pulang terakhirannya di rumah aja. So kayak merenung gitu teh. Ini beneran aku berhadapan dengan yang hal-hal kayak gini dari kemarin kayak gitu loh. Maksudnya orang meninggal gitu terus. Terus besoknya lagi itu yang masuk tuh apa ya, kayak nenek-nenek gitu lah teh. Nenek. Nah itu tuh kayak kalau aku kan jadi di Hasan Sadikin tuh ahli gizi tuh tiap hari masuk nanyain kamu mau makan apa. Dan aku tuh inget banget aku request bakso. Kasih dibikinin bakso. Bikin bakso sehat. Tapi bakso sehat, bukan bakso daging gitu sih ya, bakso rada-rada kayak tofu tapi ya bakso gitu. Sedangkan samping aku yang ibu-ibu itu tuh makannya tuh dari gelas, tapi itu tuh isinya tuh makanan kayak puding, tapi sih itu penuh gizi gitu loh teh. Tapi itu kayaknya cuma dapat segelas gitu, versus aku yang itu gitu. Sampai ahli gizi kayak saya senang deh ngobrol sama kamu makannya suka habis gitu. Kayak bukan sakit ya, aku juga nggak ngerti ini sakit apa gitu kan. Ya udah terus habis itu pas itu tuh ibu-ibunya tuh sama di hari aku keempat itu ibu-ibunya pulang. Ibu-ibunya pulang. Terus aku nanya, enggak, sebelum itu tuh ibunya sempat dijenguk sama kayak pemerintahan Garut gitu lah. Kayaknya orang lumayan gini ya, gitu kayaknya kenal sama orang yang Kabupaten Garut sana gitu. Aku mikir gitu. Terus ngobrol lah ya sama perawat, kenapa gitu itu. Terus itu kenapa pulang cepat gitu. Terus katanya iya suaminya meninggal. Jadi suaminya itu tuh dirawat juga tapi di Garut. Jadi anaknya tuh dibagi dua gitu loh teh. Ada yang rawat ibunya di situ, yang dianggap paling gawat. Ada yang rawat bapaknya. Tapi qadarullah yang meninggal yang katanya nggak gawat gitu loh. Di Garut ya. Iya gitu. So kayak ya Allah gitu. Ada lagi gitu kan yang kayak gitu, jadi mikir merenung gitu loh teh. Merenung gitu kayak ya amal aku apa ya selama ini kayak gitu. Kayak aku udah ngapain gitu di hidup aku gitu loh. Kayak gitu. Terus habis itu ya udah setelah itu masuk anak-anak, tapi itu anak-anaknya tuh sakit komplikasi juga, aku lupa apa, tapi kayak aku ngelihatnya dia udah struggle ya gitu, masih kecil gitu sih. Dan aku pulang duluan, anak-anak itu masih nangis terus ya. Siapa? Aku. Anaknya iya, tapi kayak nggak sering-sering amat gitu. Maksudnya kayak masih kayak iya gitu, masih kayak ngobrol kayak gitu lah teh gitu. Terus jadi dari situlah akhirnya aku berpikir amalan aku apa ya gitu. Makanya pas orang tua itu kan kelas 12 ya, udah kelas 12 akhir gitu, mau UN. Ya, berarti mau UN itu masih ada UN. Udah aku setelah keluar dari sana nggak lama UN. Terus ya udah kan udah selesai. Terus ya udah aku mikir kayak ya ini orang tua aku minta ngafal dulu gitu loh. Terus aku kayak apa ini ya yang ditunjukin Allah, jalan yang selama ini aku tanya gitu kayak karena aku apatis ya gitu. Saya udah akhirnya aku mengiyakan untuk ngafal gitu. Kayak pikiran aku tuh oke, aku mau wujudin harapan orang tua aku dulu sebelum harapan aku sendiri gitu. Dan kayak ya walaupun agak berat ya, kayak kan maunya nyoba dulu gitu kan, tapi kayak enggak kalau kayak gitu tuh nanti nggak akan fokus gitu. Akhirnya aku sendiri ya, dalam hati aku sendiri, akhirnya aku mau untuk ngafal dulu gitu.
gitu. Terus ya udah pas ngafal itu ya banyak sih ya. Kayak aku kan memutuskan untuk berpikir untuk berubah gitu kan teh. Terus kayak Allah tunjukin gitu. Kayak kemudahan-kemudahan yang kayak gitu-gitulah. Gitu. Akhirnya aku menghafal. Masya Allah ini. Panjang ya. Tapi gimana kamu keadaan saat ini? Baik-baik aja, sehat? Aku sejak kuliah aku nggak mau ngecek, nggak mau cek darah. Udah harusnya cek darah sebulan sekali kan. Kenapa? Itu aku nggak tahu, ini pikiran aku mungkin salah ya atau enggak. Jadi selama kuliah kan aku ngambil amanah banyak kan ya teh, karena aku berpikir Kan? amalan aku belum ada itu kan. Enak kayak kebablasan lah gitu. Waktu maba aja aku ngambil kepanitiaan 10 organisasi 2 dan itu maba energinya masih banyak. Iya. Terus, Dan masih itu kan masih ya udahlah ya. seru banget masuk kuliah Gitu. kampus. Iya. Kayak masih mencari gue mau apa nih gitu bidangnya gitu. Terus itu tuh selama beramanah tuh aku suka takut kalau aku sakit nanti aman. Aku nggak ini. Kalau beneran sakit makin gak bisa kamu ngerjain apa-apa. Iya sih. Cuma kayak alhamdulillah selama 5 tahun ini nggak ada apa-apa sih teh. Jadi Aku didiagnosa diabetes di usia 25. Aku sekarang almost 30. Aku bentar lagi turning 30. Tapi masih 29. Berarti kurang lebih udah 5 tahun nih. Di pertama kali aku didiagnosa diabetes, aku juga denial. Aku waktu itu juga mau operasi. Jadi ketahuan diabetes juga karena operasi. Jadi aku tidak merasa sakit apapun, sama kayak kamu tadi kan. Kamu gak ngerasa sakit apa? Apaan ini diagnosa apa, tahu imun dan segala macam gitu kan. Dalam kan. Apaan? Gue berasa sehat kok. Gue gak berasa kenapa-kenapa gitu kan. Cuman emang ada yang harus dioperasi, ada yang harus diambil saat itu. Aku gak tahu apa-apa. Aku juga denial. Aku bilang sama dokternya waktu itu, enggak dok, saya enggak diabetes gitu. Saya baik-baik aja. Lihat dok, berat badan saya juga normal, enggak obesitas. Saya juga, ya meskipun saya enggak sering olahraga, tapi juga suka kok tipis-tipis gitu. Pokoknya saya enggak ngerasa apa-apa, saya enggak ngerasa pusing, enggak kebas-kebas, enggak ada ngerasa apapun. Denial banget. Terus dia bilang, iya, kamu masih umur 25 tahun. Kita lihat nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Saat ini kamu masih baik-baik aja. Lihat nanti, pegang ngomong saya, dia bilang kayak gitu. Kamu masih ingat banget tuh dokter. Terima kasih ya dokter-dokter di Rumah Sakit Harapan Keluarga Ranca Ekek. Orang yang Ranca Ekek. Ranca Ekek. Terus aku oke, ya udah aku dengerin. Terus aku tetap hidup dengan tidak baik. No, tapi aku rutin check up. Aku rutin minum obat, aku baik. Aku rutin check up, aku rutin minum obat, aku rutin ketemu sama internis. Internis aku tuh luar biasa banget. Terima kasih semua internis, karena itu bener sayang, kita saat ini masih ngerasa baik-baik aja karena kita masih sangat muda. Iya sih. Aku bahkan ini kayak tadi aku posting kan, aku cerita aku gula darah aku hari ini 400-an. Iya. 2 pekan lalu ketika aku opname, aku juga habis opname. Aku juga 400-an tuh yang nggak dibolehin pulang sama dokter, harus opname gara-gara itu dan gara-gara tensiku tinggi. Padahal aku juga ngerasa baik-baik aja. Nandi ngejenguk aku juga kelihatan baik-baik aja kan, Di? Kelihatan baik-baik aja. Tapi we never know what happened inside of us. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri kita, sayangku. Jadi check up lah, ya. Check up lah. Kalau kamu udah punya riwayat kayak gitu, kalau kamu udah pernah didiagnosa kayak gitu, sering-sering check up ke dokter, oke? 6 bulan sekali, 1 bulan, 2 bulan sekali, nggak ada salahnya, oke? I'm saying this because I love you. Allah. Oke. Anyway, balik lagi ke kamu. Kamu lulus kuliah, lalu sekolah 2018, ngafal di Umaro. Iya, namanya Ceritain Umaro. gimana kamu ngafal. Kamu bilang tadi kamu 6 tahun, justru di Husnul Khotimah kamu cuma dapat 5 nih, 5 juz. Tapi dalam waktu 6 bulan, kurang dari 6 bulan kamu di Umaro, kamu selesai 30 juz. Tell me about it. Oke. Waktu ngafal itu tuh awal-awal kayak ya udah masih menyesuaikan kan teh. Kayak jadwalnya tuh kan sebelum subuh tuh udah murojaah. Terus subuh ngantuk-ngantuk kan, tahajud gitu-gitu. Itu masa emas banget sih. Masya Allah. Soalnya cuma fokus ibadah kan. Kayak gitu. Gitu ya, paling pikiran duniawinya
oh ya minggu ini libur kemana ya gitu, masak apa ya gitu loh, kayak gitu. Itu nikmat banget sih, aku rindu masa itu sih. Terus habis itu ya udah kayak gitu, sebelum subuh murojaah, terus habis subuh juga hafalan setoran, terus habis itu ya udah makan pagi gitu-gitu, terus hafalan lagi gitu lah. Jadi sekali tuh bisa 5-6 kali murojaah dan setoran tuh ganti-gantian kayak gitu. Nah itu tuh karena mungkin vibes-nya barengan ya sama yang lain, jadi kayak ada rasa Semangat kejar-kejar ya. semangat gitu loh teh, kayak gitu. Cuma ya, aku ada momen bosan, momen bosannya rutinitas gitu tuh. Jadi kayak apaannya tuh cuma dikit nyetornya kayak gitu-gitu. Cuma kayak akhirnya inget lagi gitu. Di sini tuh ya selesaiin gitu, buat selesaiin gitu. Apalagi kan udah ada yang selesai ya sempet ya sebelum aku gitu, jadi kayak ini aku harus udah selesai juga nih kayak gitu. Cuma ada juga momen dimana kan surat-surat di Quran tuh macam-macam ya, ada yang mudah, ada yang susah. Oh iya. Iya. Apa yang mudah, apa yang susah buat kamu? Mudah mungkin menurut orang-orang susah, tapi Al-Kahfi. Jadi Oke. karena udah biasa baca Al-Kahfi, jadi itu tuh udah mudah kayak gitu saat itu. Atau Yasin. Yasin kan udah biasa dibaca dibaca. dari dulu pas SD gitu. Terus kayak itu mudah bagi aku kayak gitu. Yang surat-surat 5 juz terakhir tuh masih mudah kayak gitu. Cuma mulai paling susah tuh juz 10 yang At-Taubah. Mungkin karena itu ayat At-Taubah ya? itu At-Taubah tuh ternyata susah loh. Aku sampai emang kayaknya pas baca artinya aja serem kan. Jadi aku tuh kalau ngafal sambil baca arti gitu loh teh, nyambungin kayak pikiran-pikiran cerita-cerita, terus digaris-garisin tuh. Kalau lihat Quran itu tuh memorable banget lah. Ada sobekan lah, ada apalah, oke itu banget lah gitu. Itu kayak terus kayak itu kerasa banget atau tuh kayak disuruh benar-benar fokus tobat gitu. Soalnya susah. Itu susah banget. Terus habis itu Yusuf juga, surat Yusuf lumayan susah. Kisah kan, dia kisah. Tapi kayak dia apa ya, kata-katanya tuh yang nggak umum gitu loh. Kan di pondok belajar Arab nih, itu tuh kata-kata yang emang Al-Quran tuh masya Allah sih, katanya tuh emang khusus Allah buat gitu loh teh. Gue masih beda sama conversationnya orang Arab gitu, percakapan orang Arab. Bahkan orang Arab pun kayaknya harus ngafal lagi gitu loh, walaupun mereka bisa bahasa Arab. Kebayang nggak sih teh kayak gitu. Nah, Yusuf tuh lumayan juga, cuma pas udah dibaca artinya bener-bener itu kan kisah gitu ya, kayak ya mulailah nyambung gitu. Cuma ya kalau sekarang ditanya masih hafal enggak, ya masih harus murojaah sih. Murojaah lagi. Iya gitu. Pernah aku momen hafal surat apa ya aku lupa, kenapa saya Taubah juga. Itu tuh saking susahnya, tuh keremet tuh Quran. Gemes ya? Gemes kayak gitu. Bahkan aku hampir ya maaf ya ini nggak harus ditiru sih, aku hampir ngegigit itu Quran. Saking itu Susah itu banget. bener, iya kayak gitu. Ya kita ngafal kan bareng-bareng nih di ruangan yang sama gitu. Cuma kan fokusnya hafalan masing-masing yang saat itu dihafalkan gitu. Pernah juga aku ini ya maaf ya teh ustazah yang saat itu di Huwaro, aku pernah ngegebrak pintu. Ini astagfirullah sih, saking pusing dan ya udah sama hafalan gitu loh. Kayak itu tuh udah struggle banget sih teh pas. Tapi itu masa-masa momen yang emas banget gitu. Kayak ada perasaan pengen kuliah, ada teman-teman udah kuliah kayak gitu kan. Cuma kayak nggak sih, kayak nikmat di sini gitu. Dan pas itu juga prinsip aku mulai kebuat sih teh. Kayak aku sampai mikir ini kalau aku kayaknya kuliah sekarang, prinsip aku belum tentu kuat nih gitu. Karena katanya waktu itu aku mikirnya masih gitu, katanya kuliah heterogen banget nih gitu. Beda kan kalau di pondok kan orang-orangnya sama kan, dengan aturan yang sama gitu. Kalau di kuliah kan udah beda gitu. Ya di situ prinsip aku kebentuk banget sih, dan ketemu teman-teman lagi gitu loh yang emang ya sama-sama kita di sini gitu, nggak kuliah kita ngafal kayak gitu sih. Terus perjalanan ngafal tuh gitu. Terus pas udah selesai itu tuh nangis. Oh udah ya. Gitu. Itu kayak tapi nangis lebih ke oh udah ya, senang selesai, tapi satu sisi takut kenapa? Ngejaganya itu kebayang gitu, abis ini aku ngadepin duniawi gitu loh. Maksudnya kayak bisa gak ya aku ngejaganya kayak gitu. Ngejaga hafalan, menerapkannya. Iya kayak gitu tuh kan. Itu kan komit ke Quran yang udah kita selama 6 bulan itu bareng terus gitu loh teh. Kayak gitu. Oh, I want that relationship. Aku selalu takut, Silmi, serius. Aku yakin. Aku selalu ngerasa why kenapa tiba-tiba it's about me, no, but tapi karena kamu sudah al-hafizoh, I need to talk about it. Aku takut banget. Aku tuh ngerasa yakin aku bisa ngafalin dengan cara kamu.
fokus. Iya, fokus. Tapi kalau tidak dengan cara kamu, aku sangat gampang terdistract Itu emang harus fokus untuk sih, menjalani kehidupan. Meanwhile, nasihatnya Ustadz Agus Sahal, sahabat Iya. Al-Quran yang sering kesini juga, itu adalah agar lebih gampang itu kamu sehari-hari. Al-Quran itu kamu jadikan teman sehari-hari, kamu ngafalin sehari-hari ya senormalnya gitu. Tapi sejauh ini kayak aku udah 30 almost 30 itu aku ngerasa kayak hafalanku namanya picik-picik doang, dikit-dikit doang Ustadz. Nah aku pengen punya komitmen kayak kamu, program satu tahun kayak 6 bulan kayak atau berapa gitu, pengen banget, but I'm scared. takut Kehilangan dunia. Oh my God. Takut kehilangan, nggak tahu deh. Insyaallah later in time ya, nanti ya later in this life aku bakal Iya pasti teh. Bismillah ya Allah. Pengen banget. Ada cobain dulu lah, bisa kayak 2 bulan, sebulan. Kamu kan di usia 18 tuh di usia justru orang lagi punya banyak mimpi dan keinginan kan. Iya. Tapi Masya Allah kamu berani banget untuk Karena gap year untuk ngelakuin itu. Orang kayak banyak teman-teman lain yang gap year tapi milih yang lain, apa kerja atau apa gitu. Tapi kamu fokus untuk, karena bukan berarti itu buruk tapi kamu meniadakan keinginan yang lain dan fokus untuk Al-Quran. Itu karena itu tadi mikir aku pengen wujudin harapan orang tua dulu sebelum aku ngejar harapan aku sendiri gitu. Yang walaupun akhirnya selama menjalani ngafal itu aku ngerasa ini harapan aku juga deh kayaknya. Kayak ternyata jalan yang orang tua kasih, mungkin Allah yang ridhoi juga kan, orang tua ridhonya di situ. Ternyata itu yang aku senengin juga gitu. Lu adalah anak impian ibuku. Itu awalnya nyambung sama anak. Aku anak pertama ya teh. Anak pertama, adik-adik aku perempuan semua 2. Alhamdulillah adik-adik aku ngikutin. Mereka mau ngafal dulu. Ngafal juga. Ya. Barakallah Umi Abi kamu. Itu PR juga buat kita kayak ya harus ngejaga sikapnya. Kan gak cuma hafalan ya teh ya. Penerapannya kayak gitu-gitunya gitu. Dan selama aku menjalani dunia ini aku kangen gitu momen itu. Sampai aku jujur ya teh ini pas setelah sidang tuh aku sampai memikirkan kerjaannya yang guru tahfiz. Karena emang aku kangen momen itu. Minimal 6 bulan dulu atau setahun gitu ya. Tapi ada salary yang lebih gede. itu lagi diuji di situ. Salary yang lebih gede misalnya jadi pustakawannya kayak gitu. Yang mungkin kalau misalnya guru tahfiz itu cuma ya sekian juta gitu kan. Kalau yang pustakawan itu kan udah misalnya ngikutin UMR-nya kayak gitu. Nah itu tuh aku jujur masih bingung di situ gitu. Tapi aku pengen kangen aja gitu momen itu gitu, setelah ya tadi yang Tete bilang duniawi ini gitu yang sangat-sangat. Ayo dong Nabilong. Astagfirullah. Anyway, kamu lulus selesai ngafalin terus ke Vkom Unpad. Sempet les dulu sih. Sempet dulu 6 bulannya lagi. Enggak, 3 bulan. Tes SBMPTN ya? Iya. Les apa sih, intensif gitu ya? Bimbel di NF. Gue ketahuan ini anak siapa? Nurul Fikri. Sekolah di HK, bimbel di NF. Masya Allah, Hafizul. Oke, kamu bimbel di NF untuk emang targetnya mau Vkom Unpad? Iya, aku jujur dulu SNM Vkom tau. Vkom Unpad. Kenapa pengen Vkom Unpad? Gila, tunggu, ini benar-benar nih promosi Vkom Unpad banget. Ayolah, orang-orang Vkom Unpad. Ayolah. Pro ini ya kita collab. Terus. Iya, jadi dulu kenapa aku mau nggak sih lebih ke perpustakaan ya, jurusan ilmu perpustakaan. Sekarang kan perpustakaan dan informasi ya namanya. Itu tuh waktu itu tuh aku jadi fun fact, aku sebenarnya pengen jadi politik gitu lah, politisi gitu. Aku main visip. Orang tua aku, umi aku sih kayak janganlah, itu rada sensitif gitu lah. Terus tuh kayak mending yang lain. Terus aku waktu itu pas SMA tuh aku berpikir aku pengen yang jagain arsip-arsipnya kebijakan negara. Masya Allah. Jadi mau nyari si Paris gitu. Ceritanya dulu gitu. Umi Abi kamu ngebentuk kamu gimana? Ini aku harus ngobrol sama orang tua kamu. Terus habis itu kayak ya kata Umi, oke kalau itu boleh gitu. Oke, berarti kan jurusannya harus kalau nggak
ilmu kearsipan perpustakaan kayak gitu kan. Aku lihatlah kampus-kampus ada nih perpustakaan Unpad. Di antara semua kampus yang waktu itu ya aku lihatnya itu tuh yang lain tuh masuknya Fakultas Ilmu Budaya. Aku tuh takutnya kayak malah beneran jadi arsiparis gitu, kayak saklek di situ gitu, administrasi gitu-gitu. Terus akhirnya lihat yang Unpad. Masuknya Vkom. Iya menarik. Iya cuma gitu. Unpad ya? Iya cuma Unpad. Ya waktu itu ya aku nemuin ya gitu. Itu akhirnya aku milih Unpad, SNM-nya nggak lolos. Terus habis itu tuh pas gap year aku masukin SBM. Cuman fun fact aku tuh waktu itu bimbel NFI di Jogja teh. Di Jogja karena ada UA juga kan di sana kayak gitu. Dan aku pengen keliling aja. Kamu berani juga ya, Masya Allah ya. Berani. Ya berani ya. Tapi kamu udah 6 tahun juga pisah dari orang tua ya di pondok ya. Iya, ya gitulah teh. Terus habis itu aku di NF di Jogja. Kenapa? Karena aku sebenarnya bukan ngincer Unpad setelah gap year tuh. Setelah ngafal tuh aku ngincer UMY yang ada beasiswa tahfiz gitu. Itu terus habis itu tapi aku nggak lolos. Karena aku nggak lolos di UMY. Kalau aku lolosnya tetap di Unpad. Waktu itu aku awal sedih gitu loh, kayak masuk tuh bayar kan. Nggak beasiswa kan. Beda kan kalau UMY gitu. Terus ya udah tapi mungkin emang udah jalannya Allah ya, aku di Unpad, aku di sini. Terus ya udah, dan qadarullah juga pas tahun kedua kuliah ya, semester 3-an gitu dapat beasiswa alhamdulillah. Yang beasiswa Bright itu. Jadi emang jalannya di situ. Bright Scholarship itu yang YBM Brilliant. Iya, YBM. Dulu YBM. Kayak gitu. Kamu anak Bright Scholarship. Iya. Aku anak Bright Scholarship. Itu pakai tes gitu-gitu kan? Itu dulu sama Tekarin. Kamu sama Tekarin bukan? Iya. Waktu zaman Tekarin atau zaman Tes Sri? Zamannya Tes Sri. Oh, zamannya Sri. Iya, itu tapi sempat waktu masih di Smart. Sebenarnya kan di Smart dulu kan. Smart. Kok jadi Smart tuh banyak ya? Ya pokoknya ada Smart Scholarship. Iya, sebelum masuk itu Bright. Siapa tuh? Sama dari YBM juga. YBM juga gitu. Itu sempat ketemu sih sama Tekarin. Cuma kayak ya udah sekedar ketemu. Gitu. Keren. Alhamdulillah emang kayak ini jalannya gitu loh teh. Kayak awal-awal kan kayak bayar. masih ada nggak nerimanya cuma karena masalah bayar. Karena dan udah lupa dulu perpustakaan milihnya gitu loh. Gitu. Nah, ini dibayarin siapa? Dibayarin Umi Abi kan? Iyalah, dibayarin Umi Abi semester 1-2 gitu. Setelahnya kamu dibayarin beasiswa Bright. Tuh sampai semester 8. Alhamdulillah. Terus setelah itu kan ya udah yang di MWA, terus MWA juga kan bentuk gajinya UKT. Jadi ya udah gak bayar. Sampai lulus kamu gak bayar nih? Ada semester yang terakhir ini itu bayar. Jadi aku 3 semester ya? Bayar. Iya. Kelamaan ya. Nah, kelamaan karena kamu adalah aktivis. Kenapa sih aktivis ini kenapa lama lulus? Aku bukan aktivis, lulusnya juga lama. Menikmati kampus. Tadi kan, iya, berkarya sebanyak-banyaknya ya. Iya. Kamu adalah salah satu yang aku sering dengar namanya Silmi ini gitu. Dia punya amanah ini, ngelakuin ini dan segala macam gitu. Nah, akhirnya aku ketemu sama kamu tuh, tapi kita kenal tuh baru tahun ini ya. Baru tahun ini ya. Iya kan, semenjak aku balik lagi ke Bandung. Iya. Cerita. Benarkah kamu seorang aktivis? Aku gak mau melabeli aku aktivis sih. Tapi kalau banyak amanah ya, banyak kerjaan ya di kampus ya. Dulu ya masih kampus. Sekarang udah enggak ya? Iya, sekarang udah bukan mahasiswa kamu kan? Bukan mahasiswa. Kamu adalah pengangguran. Tolong ya Allah, infolaker. Infolaker sih banyak pengalaman. Banyak pengalaman di kampus. Ngapain aja kamu di kampus? Itu ya waktu pertama masuk yang 10 kepanitiaan itu. Barakallah. Aku juga kayak kalau inget sekarang tuh ya, apa dah ini dulu Fisilmi mahasiswa baru kenapa dah bersemangat banget gitu. Kebablasan sih. Maaf ya, yang aku tuh ketawa karena bukan karena ini ya apa-apa. Tidak menjudging apapun ya, tapi luar biasa banget. Aku inget banget ketika aku maba tuh, mungkin karena aku anak daerah. Jadi ketika aku maba tuh masih meraba-raba segala macam. Jadi aku BKI doang. BKI sama ada 1-2 yang lain gitu lah. Tapi bener-bener fokus BKI doang karena aku ngerasa tidak tahu apa-apa. Kamu sudah begitu membaranya. Aku inget
temen aku namanya Andi ada tuh yang kayak gitu tuh punya banyak kepanitiaan organisasi semua diambil. Semua diambil tuh. Kamu 10 Itu kepanitiaan di tingkat 1. Tingkat 1. Terus ada sempet 2 organisasi magang kan, waktu itu masih magang-magang gitu ya. Di BEM Vkom kalau nggak salah. Tapi abis itu nggak lanjut BEM Vkom. Nggak lanjut BEM Vkom. Kurang seru ya? Nggak tahu. Emang bukan di situ kali. Mainnya ke pusat ya. Iya kayak gitu. Akhirnya lanjut daftar BEM. Nah ini. BEM Unif. Nah ini organisasi aku selalu males banget berhubungan sama orang-orang beda ini. Ya kita. Iya beda kita. Aku tuh Vkom doang. Vkom banget BKI gitu. doang lah. Bubur kacang hijau. Aku BKI juga. Iya, aku juga BKI. Iya. Terus kamu di BEM apply ke BEM. Jadi staff propaganda aksi. Itu yang aksi-aksi gitu lah, bikin propaganda gitu lah. Terus ya waktu itu juga banyak sih pengalaman di propaganda aksi tuh. Kayak ngapain aja baru kamu? kerasa banget tuh heterogen. Ternyata di dunia ini orang-orang tuh beragam ya warnanya gitu. Kayak gitu. Kayak apa yang kamu lihat? Mungkin karena ranah pergerakan ya gitu. Jadi aku pernah tuh ya, aku nggak tahu ini di kata tuh kan, lihat nanti aja. Oke. Gimana? Ya aku pernah diajak safari pergerakan gitu namanya. Itu tuh ketemu organ ekstra yang kami. Oke, kami. HMI, PMII, yang gitu-gitu tuh. Nah, aku baru tahu pas itu. Aku diajakin kayak ketemu aliansi Cipayung namanya tuh. Apaan tuh? Yang isinya itu aliansi Cipayung tuh isinya orang-orang organ ekstra itu gitu, organ ekstra itu, karena katanya dulu mereka kumpulnya di Cipayung pertama katanya gitu. Terus habis itu aku ketemu lah di Skyline Nangor. Itu ada Intel ternyata di situ. Jadi kita dipertemukan oleh Intel polisi, jadi BEM Unpad. Tuh. Terus habis itu secret gak nih? Enggak sih menurut aku. Di kampus juga tahu kan? Enggak ada bahasan itu. Tahu. Oke. Enggak ada bahasan gimana. Terus habis itu ya udah aku ada kayak, malah waktu itu aku ngerasa salah kostum. Jadi aku biasanya tuh kalau di BEM tuh menyesuaikan kayak pakai kemeja, pakai rok tetap, pakai kerudung yang lutut juga tetap. Cuma kayak waktu itu aku lagi pakai tunik. Karena mendadak kan diajak ya. Terus aku berempat sendiri, deg-degan banget. Terus kayak gini gitu ya. Atau beragam ya orang-orangnya kayak gitu. Ya udah cuma obrolan kayak ya gimana pergerakan gitu. Kayak gitu. Terus yang kayak sempat Covid juga kan. Jadi rada kaget juga kita yang di propaganda aksi gitu. Udah itu di 2020. Propaganda aksi. Terus dan saat itu tuh aku awalnya kan mikirnya kayak orang-orang yang beragam warna ini tuh rada menakutkan gitu. Ternyata enggak. Ternyata mereka orang-orang yang gini loh teh. Aku kira mereka akan melirik sensitif ke aku yang kayak gini gitu pakaiannya. Iya, uti. Ternyata enggak gitu. Malah kayak misalnya kita lagi kemana gitu. Biasa kan suka kemana-mana gitu ya bareng-bareng. Terus kayak dibilang, Sil, lu udah sholat belum? Tapi mereka gak sholat. Kan kesel aku, gak mau kalau lu gak sholat, gue gak mau sholat. Udah sholat. Kayak gitu-gitu loh teh. Terus kayak misalnya kayak mereka mau ngerokok nih. Terus kayak, Sil, aman gak kalau ngerokok? Aman sih, tapi jangan deket-deket ya. Kayak gitu-gitu loh teh. Jadi kayak, terus mereka juga, aku kan anti bersentuhan gitu. Aku kira mereka bukan yang orang-orang asal nepok atau gimana gitu. Enggak, mereka menghargai, sama-sama saling menghargai prinsip masing-masing sih gitu. Aku ngelihatnya gitu. Terus aku kayak mulai kerasa betah aja sih teh gitu. Yang tadinya takut jadi kayak ternyata orang-orang heterogen pun menghargai prinsip masing-masing kayak gitu. Asal kitanya komunikasi aja gitu, kita ngobrol gitu. Lalu udah, saya tahun depannya lanjut di BEM. Di BEM lagi. 2021 di BEM Unpad juga sama. Jadi kepala kastrat waktu itu. Kepala kastrat kajian dan strategi. Kajian dan strategis di bidang yang sama sih, bidang pergerakan itu. Oke. Terus di situ tuh ya banyak lah. Ngapain aja kamu? Kamu kan tadi sudah terbentuk dari kejadian kamu di SMA yang sakit. Kamu ngerasa ingin di situ berkarya, ingin memberi kan. Memberi dan memberi terus gitu kayak. Aku tuh benar-benar mikir kayak kira-kira amalan apa yang bisa jadi jariah. Kayak even aku udah nggak ada pun itu masih berjalan gitu loh. Sampai aku nemu kebijakan tuh penting gitu.
akhirnya aktifnya di yang kayak gitu kan teh, organisasi-organisasi itu kan gitu. Ya walaupun orang-orang bilang nggak ada apaan, nggak ada duitnya atau gimana gitu, ya karena orientasi aku bukan itu. Gitu. Ya, gitu sih. Ngapain aja kamu tuh di Kasrat? Di Kasrat ya aku jadi kepala, terus kayak tahun itu lumayan banyak struggle-nya gitu. Tahun 2021 21 banyak fenomena-fenomena ya saat itu. banyak banget. Terus kayak aku baru ngerasain aja sih kayak harus bikin sikap, harus koordinasi lah gitu sama 16 fakultas gitu-gitu buat menentukan sikap Unpad gitu loh, sikap atas nama Unpad gitu-gitu. Ya aku staff aku juga beragam dari beragam warna juga, kayak yang feminis ada, yang itu juga ada ya, beragam warna yang lah gitu. Kanan banget ada, yang kiri banget ada gitu. Ada netral juga ada gitu. Jadi lucu kalau udah bahas suatu isu tuh. Itu tuh pasti mereka kayak rembukan gitu loh. Tapi ya rada debat dikit. Terus baru aku jadi penengah. Oke, kita gini aja poin-poin di kajiannya gimana ya gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Terus ya jadi cukup tahu masalah-masalah Unpad sih di situ. Mulai tahun itu. Jadi cukup tahu kayak misalnya kayak dulu kan kalau Kasrat tuh ngurusin UKT UKT harus gimana gitu kan dari Bukannya mahasiswa. advokasi harusnya itu? Iya, atau emang fungsi advokasi ada di kamu di Kasrat? Enggak, fungsi advokasi tetap ada namanya APM, advokasi pelayanan mahasiswa. Cuma di aku tuh kajiannya lah, kebijakan yang ingin kita kasih ke rektorat, kasih deal-dealannya gitu. Enggak, kalau yang advokasiin tetap APM gitu. Apa tuh? Ada apa tuh saat itu? UKT-nya kenapa? Karena COVID ya. Jadi Unpad juga aku paham Unpad anggarannya lagi waktu itu lagi down juga gitu karena COVID. Aku juga paham semua ekonomi orang tua mahasiswa juga anggarannya pendapatannya lagi turun gitu. Dan itu harus jalan tengah kan gitu. Ya akhirnya waktu itu alhamdulillahnya deal-dealannya pakai sistem 3 skema gitu loh teh. Jadi skema pertama dapat pemotongan, skema kedua angsur, jadi boleh dicicil gitu loh. Jadi bayarnya bulan ini berapa, 2 bulan lagi berapa kayak gitu loh. Boleh yang pemotongan pas angsur. Jadi ada 3 skema itu gitu di tahun itu. Kerasa banget sih itu, kayak ya namanya UKT kan semua merasakan ya, isu UKT itu semua merasakan. Jadi kayak kerasa banget itu struggle, harus anak secimit kita harus berpikir mahasiswa. Jadi kan akhirnya yang penting ngobrol kan sama rektoratnya gitu, sama Unpad gitu sih. Terus ya ada masalah fasilitas gitu-gitulah gitu. Cuma ya balik lagi, satu sisi aku tahu anggaran Unpad lagi nggak baik-baik aja saat itu. Itu adalah jawaban untuk salah satunya seperti aku, orang-orang seperti aku. BEM tuh ngapain sih? Kalian cuma ngajak demo doang? Enggak dong. Ini banyak kerjanya, banyak gitu. manfaat dan fungsinya yang dilakukan sama teman-teman di BEM. Terima kasih ya. Itu berarti yang salah satu endingnya itu soal UKT itu berarti rembukan semuanya kan? Iya, 16 fakultas plus 1 PSDKU kan, kita ada kampus cabang ya di Pangandaran itu. Sama rektorat gitu. Jadi kalau dulu tuh ada namanya 1 hari bersama ibu, karena kan rektornya ibu-ibu kan. Gitu. Itu tuh ada tuh tiap 1 semester sekali. Itu pasti rembukan semua masalah yang ada di Unpad, dan BEM selalu terlibat. Dan bukan masalah UKT doang gitu. Ya kayak misalnya fakultas masing-masing tuh punya masalah sendiri gitu. Kayak waktu itu ada tempat penelitiannya anak-anak agrokompleks. Jadi itu isinya fakultas yang perikanan, pertanian gitu-gitu, rumpun itu gitulah. Itu jalannya waktu itu masih rusak lah gitu. Aku juga waktu itu sempat survei, kayak jalannya tuh masih tanah, kayak itu tuh another side Unpad lah. Unpad yang bagus itu tuh hutan gitu. Kayak kampung gitu. Terus penasaran kan kayak kenapa gitu. Ngobrol lah sama Dirsarpras waktu itu, Direktorat Sarana Prasarana Unpad. Emang beliau suka ngobrol sih orangnya. Ya udah, emang kayak beliau bilang kayak anggarannya belum ada gitu. Ya mau gimana kan gitu. Cuma alhamdulillahnya setelah COVID berlalu udah mulai sembuh lah ya, pulih anggarannya gitu. Jadi benerin jalannya kayak gitu perlahan. Oh, ada satu momen ini sih aku ingat banget, itu lucu sih. Jadi waktu aku maba tuh banyak berita kasus mahasiswa Unpad bunuh diri. 2019 tuh lumayan deh. Kayaknya setahun tuh bisa 2 atau 3 kali, aku lupa. Sejak di BEM 2021 itu tuh aku ngerasa punya beban moral, padahal bukan tanggung jawab aku. 2019 ya?
kalau nggak salah ya, kalau nggak Oke. salah. Pokoknya aku Aku maba sambil tuh googling lumayan. Boleh. Oke, sok. Ya udah. Terus habis itu pas itu tuh ada beban moral gitu loh teh, walaupun bukan tanggung jawab aku kan, tapi kayak ini kayaknya harus ditemuin deh gitu PR-nya. Jadi Unpad tuh punya layanan konseling gratis buat mahasiswa. Tapi saking banyaknya mahasiswa yang butuh, 2019. iya, 2021 juga ada, sayang. iya itu beban moral banget. Itu terus habis itu layanan konseling itu gratis kan teh. Tapi karena tenaga psikolognya dikit, mahasiswa yang butuhnya banyak, jadi nggak sesuai. Jadi kayak itu tuh harus diperbanyak tenaga psikolognya. Waktu itu aku belum tahu kenapa gitu ya, penyebabnya kenapa mahasiswa antriannya lama gitu buat Iya. konseling. Terus akhirnya waktu itu aku iseng Oke. iseng daftar ke konseling yang Unpad itu. Tapi Yang ke FAPSI ya? iya FAPSI itu. Terus itu kan ada di formnya tuh, kamu kenapa, apa yang dirasakan. Waktu itu aku nulis bohong sih, itu parah sih. Aku tuh kayak udah aku pengen tahu tahu langsung di lapangan kayak iya, gimana. survei langsung gitu. Aku nulisnya aku pengen bunuh diri, kayak yang udah diagnos parah lah gitu. Itu aku nulis kayak gitu aja, baru ada jawaban ngechat aku gitu ya. Biasanya di chat gitu loh teh sama pihak itunya konselingnya. Itu tuh aku baru ada jawaban 3 minggu kan, 3 minggu setelah ngisi form. Itu kayak, hah? Ini kok beneran ada yang beneran kejadian kayak gitu kan, gimana gitu. Terus habis itu akhirnya aku dapat kan psikolognya, dan kodarullah dapat ternyata yang ketua tim konselingnya itu. Terus ibunya nanya, kamu kenapa, kamu beneran mau bunuh diri gitu-gitu sesuai diagnos. Terus aku bilang, ibu sebenarnya aku jujur kan, saya dari BEM gini. Kata ibunya, oh ini ya kamu seru banget ya caranya kayak gitu. Oke, ibu jujur sekarang kayak gitu. Iya, tenaga psikolog kita kurang gitu. Gitu. Nah akhirnya disampaikan ke rektorat, alhamdulillahnya langsung dibenahin, ditambah tenaga psikolognya gitu. Dan aku nggak tahu ya, aku sangat bersyukurnya sejak itu nggak pernah ada berita mahasiswa Unpad bunuh diri gitu. Oke, this is so interesting. Karena aku dulu menggunakan jasa itu. Iya. Bimbingan konselingnya Iya. teman-teman dari Fakultas Psikologi. Aku dan Dian, kamu kenal Dian ya? Iya, Ambu. Iya. Kita langsung datang ke FAPSI, ke bagian itu, terus langsung dilayani, langsung ketemu sama Oh, psikolog. kalau enggak sekarang online gitu. Sekarang harus pakai karena antreannya banyak, karena makin meleknya orang-orang ya, sama kepentingan, sama kebutuhan Iya. akan mental health ya. Iya, gitu. Oh, sekarang gitu. Banyak ternyata teh. Itu aku bersyukur banget. Aku sekali lagi ya mau mengapresiasi. Aku bersyukur banget sama adanya itu, adanya Iya. program itu. Karena gratis kan Gratis. itu. Dan meskipun ya nggak seinilah ya, nggak seidealnya kalau kita Psikolog ke di luar, konsel, iya. ke psikolog yang di luar gitu, ke konselor yang di luar tuh nggak seideal itu. Tapi aku merasa sangat terbantu. Meskipun pada akhirnya itu cuman jadi pemicu aku untuk Iya. aku kan dipaksa lo sama Iya. Ambu, dipaksa diajarkan itu juga karena nggak Iya, selesai skripsinya, dipaksa sama Ambu, ayo kita ke sini gitu. Iya. Akhirnya kita ke sana. Iya. Aku cuma berapa kali pertemuan di sana, aku ngerasa kayaknya gue suka nih dengan kayak gini. Akhirnya aku keluar ke psikolog luar. Jadi aku, tapi pokoknya sangat berkesan, sangat terima kasih lah pokoknya Iya, teman-teman iya. di Fakultas Psikologi ya. Psikologi itu, Nah, iya. tapi itu udah lama dong, udah Iya. bertahun-tahun yang lalu. Iya. Nah, sekarang ternyata semakin Demand-nya makin banyak teh. demandnya makin Iya. banyak, benar. Dan tenaganya kurang gitu loh gitu. Gitu sih. Cuma alhamdulillah setelah itu ditambah katanya tenaga psikolognya. Dan rebranding lah waktu itu namanya. Tadinya PKUP, sekarang jadi PKUP itu pelayanan konseling apa gitu. Sekarang tuh jadi apa gitu, aku lupa. Kayak rebranding. Terima kasih teman-teman BEM. Itu tuh aku di situ aku baru merasakan sih kayak oh ini ya tujuan aku di Unpad. Kan tadinya masih kayak pasti di Unpad gitu. Kayak gitu. Masya Ya, Allah. banyak lah ya. Terus apa lagi? cerita Ada di sana. yang aku dengar katanya kamu salah satu yang penuh drama memikirkannya. Boleh nggak kita bicarain di Oke, sini? boleh. Gimana? Saat itu ada ramai soal RUU TPKS. Iya, Iya. Permendikbud. Permendikbud. Permendikbud sih TPKS. Permendikbud. Ya. Oke. Itu ramai dengan segala pro kontranya. Iya. Kamu sebagai kastrat harus Iya. melakukan kajian di Iya. situ. Untuk melahirkan sikap. Untuk melahirkan sikap. Unpad dan BEM seperti apa Iya, gitu ya. Gitu. Itu kayak gimana tuh Oke. di fase-fase itu Oke. dengan
banyaknya juga kasus-kasus kekerasan seksual di kampus saat itu, benar ya? Benar. Di kampus kita sendiri ya. Iya, kampus kita sendiri. Ada, kita nggak boleh menihilkan hal itu benar-benar terjadi. Ada korbannya, ada pelaku ada gitu. Kemudian dengan ramainya isu itu, kemudian apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di teman-teman Kastrat BEM? Oke, waktu itu kan banyak isu juga kan sebenarnya gitu. Salah satunya yang lumayan menurut aku berat itu tuh tahun itu tuh yang Permendikbud TPKS, karena pro kontranya di luar juga kenceng kan, pro kontranya kenceng banget gitu. Tapi satu sisi di pribadi aku sendiri saat itu, aku sadar peraturan itu butuh. Tapi aku sadar juga yang kontra, kenapa mau kontra gitu. Kayak gitu. Kenapa itu urgent juga gitu. Kenapa urgent juga untuk jangan disahkan gitu. Tapi aku juga paham yang pro itu urgent untuk disahkan, yang untuk melindungi korban kan, biar ada payung hukum kan, kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu Kemendikbud tuh mewajibkan kampus-kampus untuk Permendikbud itu kan, untuk ada di kampus. Terus ya udah akhirnya dengan pertimbangan segala macam, dan aku tahu ada banyak kasus kayak gitu tuh. Cuma emang kenapa nggak pernah di-up, karena untuk ini melindungi tuh bukan korban. RUU TPKS ya, tapi Permendikbudnya Permendikbud ya, TPKS, yang khusus di kampus. Ya. RUU PKS mah udah ya udahlah gitu. Itu udah kebijakan, itu urusan kebijakan di luar kampus. Aku cuma fokus di kampus. Ini korban-korban harus gimana. Tapi aku juga paham yang kontra kayak gimana. Kayak gitu. Itu pun di departemen aku waktu itu lumayan rada ribut lah ya antar staf aku gitu. Memang ya akhirnya ya karena aku tahu ada tuh banyak korban juga, ya mungkin karena nggak di-up aja gitu kan. Karena kan melindungi korban ya. Korban tuh pasti ada rasa traumatis, rasa kayak kalau di-up misalnya nama pelakunya gitu. Bukan masalah nggak mau disanksi atau gimana gitu, tapi pasti ketika nama pelakunya di-up, korban tuh juga ada perasaan takut gitu, kayak takut ketahuan, takut malu kan, takut gitu. Dia dirundung juga, takut dirundung orang-orang, kayak oh itu ya korbannya gitu, oh itu ya yang digituin gitu sama pelaku gitu. Pasti ketahuan kalau pelakunya udah tahu siapa, kayak gitu. Terus habis tuh ya udah, akhirnya waktu itu pertimbangan aku sikapnya pro juga gitu atas nama BEM gitu. Cuma waktu itu dengan utamakan korban kan, buat jadi payung hukum aja dulu gitu di Unpad gitu. Cuma waktu itu antisipasinya untuk iya aku paham yang kontra tuh kenapa gitu, biar nggak melindungi yang nggak seharusnya dilindungi gitu ya, yang menyimpang gitu. Ya akhirnya waktu itu kita alhamdulillahnya juga yang dari mahasiswa tuh diundang 5 orang, cuma 5 orang sama Unpad buat ya di ruangan gitu bahas peraturan ini, peraturan si Permendikbud TPKS buat di Unpadnya gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya waktu itu ada satu poin di mana jadi kesepakatan lah sama pihak Unpad juga, dan itu juga nggak mengurangi kekuatan payung hukum buat ngelindungin korban gitu ya gitu. Itu tuh jadi ada satu apa ya, kalau misalnya kalau bahasa aku mungkin klausa kali, atau satu kalimat gitu, satu kalimat di paling atasnya. Jadi ada hierarki peraturan gitu. Di paling atasnya itu tuh ada satu kalimat, satu poin. Pokoknya peraturan ini tuh berdasarkan agama, moral, dan budaya yang berlaku di Universitas Pajajaran. Gitu. Berarti kan hal-hal yang menyimpang tadi yang dikhawatirkan itu tidak akan dilindungi. Karena tidak sesuai dengan agama, moral, budaya itu gitu. Jawa karena Barat. Yang di Unpad gitu. Unpad tidak mengiyakan yang menyimpang itu gitu. Jadi alhamdulillah udah jadi. Terus akhirnya terlahir juga satuan tugas perlindungan itu, Satgas. Jadi buat cover apa ya, korban-korban yang jadi kekerasan seksual gitu. Gitu sih teh. Gitu. Ya walaupun aku nggak mau pakai kekerasan, memang kejahatan itu jahat. Bukan keras lagi, itu jahat gitu loh. Itu nimbulin traumatis. Terus ya kayak gitu mungkin ya, ada kuasa lebih gitu ya. Biasanya mungkin karena laki-laki jadi ngerasa lebih jago, lebih kuat kayak gitu. Kayak gitu sih. Banyak laporan ke BEM banyak itu. lumayan banyak, bahkan nggak 2021 doang, bahkan setelah aku selanjutnya lanjut organisasi tuh ada aja laporan atau cerita yang masuk gitu. Cuma kan kalau laporan aku menyarankannya langsung ke Satgasnya kan, yang emang di situ ada psikolognya juga, ada ahli hukumnya juga, gitu-gitu. Apa yang sempat paling ramai di kampus soal itu? Di masa kamu ya? Masa aku nggak apa ya, waktu itu tuh seingat aku nggak sih, tapi ini nggak rame sih, lebih ke lumayan menurut aku kasusnya lumayan parah. Sejauh ini kamu ngerasa Unpad melindungi korban?
ngerasa, menurut aku udah ngerasa, udah melakukan tugasnya satgas itu tuh ya gitu. Walaupun memang mungkin publik tuh nggak mau, maksudnya kayak masih belum puas karena nama pelaku nggak di-up. Cuma aku paham sisi dari satgasnya mempertimbangkan korban sebenarnya gitu. Karena kalau nama pelaku di-up, korban akan merasa malu, akan takut kayak ih kok di-up kayak gitu. Itu tuh ada gitu, atau pernah gitu. Itu dibahas kayak gitu. Jadi ya walaupun waktu itu tahun itu juga ada tuduhan-tuduhan ke aku kayak paling uhti-uhti mah nggak akan iya kan kayak gitu-gitu, paling sama kayak orang-orang kontra gitu-gitu. Enggak, aku mempertimbangkan korban juga gitu, aku perempuan. Ini penting gitu. Aku nggak tahu kenapa ketika kita kontra terhadap saat itu ya, di fase itu aku sedih banget. Teman-teman yang berkerudung panjang, teman-teman yang dicap agamis dan segala macam itu juga dicap bahwa kita tidak peduli korban, tidak peduli pada korban. Padahal tuh salah banget. Justru betapa kita pahamnya agama ini begitu melindungi perempuan, makanya justru kita yang sangat mikirin banget agar semuanya terlindungi. Iya, biar semuanya terlindungi dan gak salah sasaran aturan itu. Aku pengen aturan itu ada, tapi gimana caranya gak salah sasaran? Aku paham yang kontranya kenapa, aku sangat paham yang pro kenapa kayak gitu. Yang akhirnya aku memutuskan untuk yaudah pro, tapi aku cuma fokus kampus gua aman gitu. Urusan di kampus lain terserah gitu. Yang penting ada satu poin itu aja gitu. Udah menjawab, menurut aku yang menjawab pro kontra yang ada, dan korban pun terlindungi gitu dengan itu. Kalau kamu sendiri melihat betapa ya dibalik, selain karena kita paham akan urgensinya, paham akan ilmu yang kita ketahui tentang hal ini gitu, apakah kamu punya pengalaman sendiri yang ngebuat kamu enggak, gue harus ngegolin ini, gue harus berjuang di ranah ini gitu? Ada nggak kamu? Ada itu yang bikin akhirnya aku makin kuat untuk ya ini aku juga lama gini, juga sih ya. Kalau kita perempuan, aku sudah hidup di dunia ini 29 tahun. Ada masa-masanya ketika aku kecil, ketika aku remaja, aku tidak tahu bahwa itu adalah pelecehan. Tapi ketika aku sudah dewasa, itu pelecehan gitu. Yang aku tahu adalah hanya perasaan tidak nyaman. Itu terjadi gitu. Gitu kan? Kalau kamu gimana? Kalau aku dulu pas kecil, itu tuh jadi waktu itu tuh pas kecil tuh aku diajak orang tua. Kayak dulu tuh ada kayak bioskop tapi yang 3D gitu loh, yang pakai kacamata 3D, aku ingat lah. Yang film-filmnya tuh Jurassic gitu lah, dino gitu. Ya udah, aku inget aku duduk abi aku sebelah kiri, terus aku samping abi, samping aku usia berapa sayang? SD, aku lupa usia berapa. SD lupa. Enggak. Pokoknya SD ya. Ya gitu. Terus habis itu pas itu tuh aku sadar diraba-raba tuh sama bapak samping aku. Tapi karena masih kecil, jadi kayak aku nggak nyaman, tapi kayak ini apa sih gitu. Tapi kan aku lagi nonton gitu, kebayang nggak sih, jadi kayak bingung itu tuh apa kayak gitu. Tapi pas aku udah gede, aku baru sadar kejadian itu tuh ternyata dampak dari itu tuh pelecehan gitu. Dan dampaknya dampaknya nggak hari itu gitu. Tapi pas aku udah gede, pas udah bisa tahu itu apa kayak gitu. Terus itu udah lama ya. Semoga si bapak yang ngelakuin itu tuh sudah menjalani proses pertaubatan ya. Semoga kayak gitu. Bawa anaknya lagi. Makanya aku kayak aku bingung itu apa ya gitu, lagi ngapain gitu. Terus kayak sejak itu aku jadi hati-hati juga sih, kayak misalnya di transportasi umum kayak gitu. Kayak misalnya di KRL. KRL tuh aku kalau misalnya kira-kira penuh, aku pasti nyari gerbong perempuan. Gerbong perempuan struggling banget dalam gerbong perempuan. Tahu, tapi kayak aku takut daripada harus kalau penuh ya, kalau kosong mah mending duduk gitu kan. Jadi kalau penuh tuh daripada harus samping-sampingan sama bapak atau gimana, itu tuh gara-gara itu aku jadi sangat hati-hati sekali. Gitu. Itu seorang perempuan ya. Iya, aku paham gitu loh, aku paham jadi korban itu tuh nggak enak banget gitu. Kadang kan suka ada iseng ya, kalau misalnya lagi jalan nih, bisa ojek pangkolan gitu ya, kayak assalamualaikum ya, catcalling. Assalamualaikum Okti. Iya gitu, kayak aduh gitu. Masih ya di kita tuh masih ya. Iya masih banyak gitu. Aku udah jarang sih alhamdulillah, karena lingkungannya udah nggak
ada melihat orang-orang yang nongkrong sih di sekitar aku. Iya gitu sih Tapi teh. aku tahu itu masih banyak banget. Pasti. Itu nggak nyaman guys, itu nggak lucu. Iya. Nggak lucu, nggak nyaman. Nggak nyaman banget gitu. Aku kayak ya aku nggak tahu ya, ini mungkin ada yang kontra juga dengan pendapat aku. Misalnya ada yang komen kayak itu memang mungkin bajunya aja kali atau gimana gitu. Aku nggak, jujur li aku nggak mengiyakan itu sih teh. Kayak itu mah tetap harus laki-lakinya juga sih yang menjaganya gitu. Misalnya menjaga sikap perilakunya dia gitu. Nah, berkerudung menutup aurat itu kita samina wa ta'na. Iya. Kita mendengarkan, kita paham perintahnya, Iya. kita jalankan, titik. Iya. Kalau soal hikmahnya Iya. terlindungi dan segala macam itu hikmah. Iya. Itu ibroh, itu hikmah, itu karena blessingnya Allah. Tapi kalau kita menutup aurat intinya adalah samina wa ta'na, kita dengar, Iya. kita tahu, kita Iya. paham, kita jalani itu. Nggak ada hubungannya dengan Nggak ada. semua itu. Kasus dengan, itu nggak ada gitu. Tolong jangan disangkut pautkan gitu. Ya sama ada sih waktu SD juga aku pernah yang mungkin nggak ada yang tahu SD aku ya. Waktu SD Semoga ya. SD itu aku pernah, jadi temen aku sih itu jam istirahat. Itu tuh aku ingat banget momen itu tuh. Jadi di kelas tuh jadi satu perempuan dikurung gitu loh teh. Suka ada, kan ada geng laki-laki gitu, itu waktu aku SD. Udah ada kejadian kayak gitu dikurung. Aku nggak tahu di dalam diapain sih, cewek teriak-teriak. Terus gak ada yang berani nolongin. Terus aku karena pintunya dikunci, pintu kelasnya, aku masuk dari kelas sebelahnya. Itu aku kelas 5, jadi aku masuk di kelas 6. Masuk kelasnya gitu loh teh. Kan kalau di SD aku tuh pintunya bersambung gitu loh. Bersambung pintu ke kelas-kelas gitu. Aku dobrak pintu yang nyambungnya itu ke kelas aku. Aku bilang, itu aku kan di Banten aja di Sunda kasar gitu kan ya. Kayak sio gitu-gitu loh, kayak tongki tuh gitu loh. Kayak jadi kayak udah baru teman aku bisa berhenti. Setelah itu teman aku pindah. Ya kayaknya there is something di situ. Jadi kayak apa ya, aku dengan momen-momen Ini sama itu teman-teman kamu seumuran. Iya. Sekelas 5 itu. Iya, waktu SD. Wah kan waktu SD tuh nggak tahu ya apa yang lain ngerasain ya, apa aku doang. Dulu tuh Tapi itu terpatri di kepala kamu ya. Ingat terus kamu sampai hari ini. Masih. Apalagi waktu itu temen aku yang bukan pakai seragam panjang gitu loh, yang roknya pendek. Kamu SD negeri. Oke. Aku SD-nya negeri. Terus ya aku juga waktu itu pas SD pernah tuh yang anak-anak Badung gitu tuh. Itu tuh iseng tuh nggak, itu yang aku nggak mengiyakan itu benar sih, ya pasti sih nyium pipi tiba-tiba gitu loh ke anak-anak cewek. Kalau ke aku nggak, karena dulu katanya aku sukain sama ketua gengnya gitu. Jadi nggak ada yang berani ganggu aku. Jadi aku melihat itu tuh Astagfirullahaladzim, nggak seneng gitu. Iyalah. SD. So aku Meskipun kita saat itu belum paham kalau itu pelecehan. iya. Dan sekarang banyak kan fenomena anak-anak sekolah yang udah melakukan pelecehan, bullying. Itu tuh kultur dari dulu loh ternyata gitu. Apalagi yang negeri ya. Ya aku mau cerita yang aku ya, yang tadi aku bilang. Aku tuh pernah pulang sekolah. Jadi jarak antara pulang sekolah, naik angkot, turun di gang, melewati gang, masuk komplek rumah aku. Nah di antara jalan aku masuk gang itu, aku pakai baju SMA biasa, aku ditepok itunya pantatnya, ditepok sama orang itu nakal banget. Itu aku ingat itu, yang aku ingat tuh kayak anak, dia yang aku lihat adalah dia anak usia di atas aku. Itu aku SMA kelas 2 atau kelas 1 aku lupa. Yang aku ingat adalah, aku ingat sampai hari ini aku ingat wajahnya. Nggak ridho ya. Nggak ridho. Tolong gitu. Aku ingat banget wajahnya. Aku nggak tahu namanya siapa, tapi aku tahu dia orang di sekitar kompleks aku. Di sekitar gang itu orang siapa. Dia nepok pantat aku, terus aku lempar batu. Iya kan? Terus itu aku lari. Nyaman banget. Tapi aku tidak tahu, ya itu yang aku bilang. Aku tidak tahu kalau itu pelecehan. Aku tidak tahu itu pelecehan. Tapi aku tahu aku tidak nyaman, tidak suka, dan aku marah. Aku lempar batu. Ingat banget aku lempar batu. Kena itu badannya, kena kepalanya, kena badannya, terus aku kabur lari. Amit-amit banget. Alhamdulillah aku gak trauma sih ya, insya Allah ya. Aku tidak jadi takut sama laki-laki, atau aku tidak jadi trauma untuk melewati jalan itu. Aku masih tetap lewat jalan itu. Tapi aku tidak nyaman sekali, ya Allah.
Tolonglah. Masih kerasa loh nggak nyamannya. Masih kerasa sampai hari ini, masih keinget wajahnya. Iya. Keingetnya masih keinget banget wajahnya tuh di otak aku sampai hari ini. Ada mental picture di kepala aku tuh wajah si orang itu. Rambutnya, wajahnya, semua itu ada di sini. Iya. Ya Allah, Bukan. ya Allah Nabila maafin. Astagfirullah. Terima kasih loh Silmi Iya. sudah memperjuangkan hal-hal seperti itu. Karena pernah juga sih jadi korban itu. Walaupun udah lama ya, pas kecil. Apa impactnya sama kamu hingga hari ini? Impactnya entah ini bagus atau enggak ya. Aku jadi takut sentuhan sama cowok. Sentuhan sama cowok. Terus kayak berusaha menjaga diri sih. Jadi waktu itu sampai gara-gara pas SD ngeliat fenomena itu. Aku di HK tuh sampai ekstrakurikuler aku ngambil yang taekwondo kayak gitu loh. Biar bisa bela diri. Karena aku tahu aku anaknya suka kemana-mana. Kamu sangat aktif. Iya, jadi aku kan? ingin bisa bela diri sebelum aku masuk dunia heterogen gitu. Jadi dulu aku mikirnya gitu. Saking dulu Berarti kamu taekwondo nih punya sampai ban. Tapi itu ganti-ganti gitu loh teh aku. Oke, silat juga pernah. Merpati Itu putih. enggak, bukan. Waktu itu tarung derajat. Wih. Tapi itu udah lama banget. Aku nggak tahu ya masih inget atau enggak. Cuma masih lah dikit-dikit kalau buat bela diri mah. Cuma yang nggak dipakai dengan asal. Ya insya Allah kamu gak perlu pakai itu ya. Semoga hidup ya. Semoga ya. Insya Allah ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, kamu berarti terakhir di kampus aktif sebagai anak BEM. BEM terus 2022 di BPM. Dulu BPM. Terus Terus kemudian 2023 sampai 2024 bulan MWAWM. Maret di MWAWM. Ya, Masya Allah. Apa sih yang ngebuat kamu apa ya Neng ya? Aku tuh Gak rela. Aku cukup aktif tapi cuma di BKI doang. Karena aku ngerasa kayak kuliah gue udah capek banget. Aku jurnalistik dulu. Aku Iya sih. Jurnalistik lumayan. Apa yang ngebuat kamu kayaknya ya selain tadi kamu bilang kamu pengen berkarya, pengen beramal, memberikan tenaga kamu gitu untuk kebaikan gitu. Apa yang ngebuat kamu enggak, aku lanjut lagi dengan kuliah juga kelulusan yang cukup tertunda dong ya. Iya, pasti. Itu apa yang ngebuat kamu? Ya Allah, this is my destiny. Oke, jadi ya selain yang tadi ya, karena yang efek abis sakit aku ngerasa nggak punya amal apa-apa, terus aku pengen punya amal yang jariah gitulah, kayak yang emang manfaatnya tuh jariah gitu. Nah, Kan jadi kupu-kupu juga nggak masalah dong. iya. Untuk berpikir bahwa segera lulus kemudian beramal di luar kuliah juga nggak masalah dong. Tapi kamu tuh di sini enggak, di sini aku pengen di sini gitu. Pengen berkarya ini di kampus. Iya. Jadi kalau misalnya yang paling kerasa banget aku akhirnya lanjut lagi tuh pas 2021 itu aku ngerasa lewat jalur ini tuh bisa membuat kebijakan tuh ada gitu. Even cuma lingkup Unpad kayak gitu. Itu yang akhirnya bikin aku lanjut lagi kayak gitu. Kenapa lanjutnya beda? Pengen tahu aja kalau BPM jalurnya apa. Mewujudkan apa. Kalau BPM dulu fokusnya masalah sarprasnya sih, sarana prasarana. Misal odong kurang, minta nambah, ya udah masuk. Kalau di kampus tuh ada prioritas gitu loh teh, karena kan ada Odong tuh anggaran. bis kampus Unpad ya. Odong tuh ya antara nyebut kampus Unpad. Kayak gitu loh teh. Lebih karena itu aja sih gitu. Sama sebenarnya ada satu hal yang jadi mungkin jadi skripsi aku juga. Jadi waktu 2021 tuh ada aduan lah repositori Unpad maintenance. Jadi si platform, jadi repositori itu tempatnya karya-karya ilmiah, skripsi gitu tuh di situ tuh. Karya ilmiah Unpad tuh di situ. Wajah ilmunya lah, wajah keilmuan. Jadi itu ada semacam platform websitenya gitu lah ya gitu. 5 tahun itu maintenance hilang gitu. Gitu. Waktu itu ingat banget ada satu mahasiswa yang bilang di forum mahasiswa kan di BEM, bilang gini, ini kepala kastratnya orang perpustakaan, masa nggak masukin isu itu? Dulu itu beban moralnya sampai ke bawah ke skripsi. Terus kamu skripsinya emang tentang apa? Tentang itu? Tentang itu. Pengelolaan layanan repositori Unpad, pengelolaan layanan repositori perguruan tinggi, studi kasus layanan repositori Unpad. Dan aku nggak tahu, itu mungkin anak idealis ya aku ya, terlalu idealis. Aku pikir pokoknya aku lulus nih udah bener. Akhirnya aku lanjut organisasi, ngambil magangnya juga sengaja di Perpus Unpad, karena pengen ngulik. Kan kalau ibu-ibu yang pengurus gitu tuh kalau diajak ngobrol tuh pasti keluar tuh yang asli-aslinya kan. Selama ini
kalau ngobrol sama rektorat tuh jawaban politis lah ya. Ya masih dalam pembenahan gitu. Tapi kayak sampai 2022 kok nggak benar-benar. Dan aku sengaja magang di sana. Aku ngomong ke pihak perpusnya, saya sengaja magang di sana, saya pengen tahu gitu. Terus habis itu sampai ternyata aku udah tahu penyebabnya apa gitu. Terus pas itu tuh belum selesai lagi tuh, padahal udah ngobrol lagi sama rektorat pas di BPM. Akhirnya aku putuskan buat jadi skripsi setelah ngobrol sama Dosbing. Jadi 2022 akhir aku sempro 2022 akhir nih. Sedang akhir 2024. Kayak gitulah, itu kayak repositori itu. Terus kata dosen, kan salah satu target narasumber aku itu direkturnya pendidikan internasional Unpad. Kata dosen pembimbing aku, udah kamu maju lagi aja gitu, organisasi lagi. Apa ya Pak, MWA berarti? Supaya masih bisa tetap keep up dengan jajaran. Oke. Aku masuk MWA. MWA tuh kan di atas rektorat ya, sejajar lah ya, sejajar di atas gitu. Kayak jadi pengawasnya semua kebijakan rektorat, wali amanat. Itu tuh jadi kayak tiap kebijakan Unpad dibahas di situ. WM-nya wakil mahasiswa. Wakil mahasiswa 1. WM masalah S2, profesi semua ngadu ke aku. Ya aku sebagai mahasiswa biasa di sana. Kalau yang lain kan udah profesor ya. Atau perwakilan gubernur atau mantan dubes, itu orang-orang di sana gitu. Orang-orang Masya Allah lah di sana. Kamu juga Masya Allah. Ya, akhirnya aku sadar sih, maksudnya kayak sebagai mahasiswa cukup menyampaikan tanpa harus memaksakan di situ sih. Sesuai kapasitas aja gitu. Gitu. Suka diremehin nggak? Alhamdulillah enggak. Awalnya aku deg-degan kan, takut diremehin. Kayak udah mana MWM tuh gantinya setahun sekali. Sedangkan beliau tuh 5 tahun sekali diganti sesuai rektor. Gitu. Terus habis itu aku takut kan awalnya. Ternyata orang-orang beliau tuh respectful banget sama aku. Alhamdulillah. Malah kayak manggil aku tuh Silmi anakku. Ya Profesor Silmi mau ngomong apa gitu, mau nyampein apa kayak gitu, kayak Masya Allah banget dah mereka beliau kayak gitu. Ya kalau lagi rapat ya bahas serius gitu. Orang yang berilmu tuh seperti itu. Iya ya gitu. Sangat respectful. Sangat. Aku udah deg-degan loh padahal. Mengeluarkan kata-kata yang gak ada. Kamu masuk di maja gitu, nggak ada. Jahat gak gitu ada, ya. gitu. Tidak merendahkan orang yang berjualan es teh. Iya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Aku suka mikir loh, teman-teman MWM tuh karena temen ya, jajarannya itu adalah profesor, dosen, guru besar gitu. Aku ngerasa mereka insecure nggak ya? Apakah mereka awal-awal tidak dihargai atau apa gitu? Alhamdulillah, barakallah ya. Alhamdulillah, asal ngobrol sih. Beliau suka ngobrol. Ini namanya orang Sunda kali ya. Kayak nggak sih, waktu itu aku karena beliau banyak ya orangnya. Terus habis itu akhirnya aku cuma fokus yang kira-kira bisa mewadahi masalah mahasiswa. Dan aku lebih ngedekatnya ke Bu Rektor kayak gitu. Alhamdulillah Bu Rektor juga orangnya chill banget. Aku kayak bersyukur banget. Siapa nama rektornya? Sebutnya? Prof Rina. Tapi sekarang udah ganti, baru ganti gitu. Warna ibu-ibu kan, jadi aku seneng tuh ngobrol gitu. Kayak ibu tuh bahasannya nggak Unpad doang. Kayak Sil, kalau kamu udah gede nih ya jadi ibu, udah gini. Ya kayak mungkin nanti kali ya maksud beliau gitu, udah jadi ibu kayak gitu-gitulah. Kayak beliau baik banget tuh, kayak pernah aku mau ketemu beliau bahas masalah waktu itu, masalah penomoran ijazah, masalah repositori, sama satu lagi tuh masalah apa aku lupa ya, vokasi. Unpad baru mau ada sekolah vokasi, tapi sekarang udah ada. Waktu itu masih baru OTW kan. Terus ngechat beliau, chat. Bu ini saya mau ketemu, yang dia gitu lah ya. Dia bilang boleh sih ya. Itu fast respon loh teh. Fast respon, Masya Allah banget ya Allah. Jajaran Unpad tuh sangat-sangat disyukuri. Terus beliau bilang boleh sih Mi, coba ke sekretaris saya jadwalnya kapan. Minggu depan aku langsung ketemu. Enggak lama. Itu memang ketemu langsung gitu. Sok sih Mi, mau ada apa yang mau diobrolin kayak gitu. Ini Bu gini. Terus aku jadi makin tahu tuh, oh ternyata ya contoh ya, waktu itu tuh pernah. Jadi sebelumnya kan Unpad tuh toganya nggak bayar ya, gratis kan? Iya, cuma nebeng apa sih? KTP gitu kan. Terus sekarang KTP. Bayar sewa. Enggak sih, nanti dibalikin jadi deposit gitu lah. Oh sekarang ada deposit? Ada deposit 250 buat UKT golongan 3 ke atas. Terus awalnya pada nggak terima kan, sih lo tolong bilangin gini gitu. Aku nyampein ke Bu Rektor sama Sarpras kan, Pak Edward tuh. Beliau MWA juga. Terus tuh Pak Edward tuh bilang
Sil, kamu tahu nggak? Toga Unpad sama kating-kating kamu yang udah lulus, hampir 1.000 toga nggak dibalikin. Iya. Dan Unpad rugi 1 M. Oh ya? Rugi miliaran lah oke. Gara-gara itu akhirnya ada deposit. Jadi kayak akhirnya yang di Unpad numpuknya KTP-nya teh. Bukannya dulu harus dibalikin untuk ngedapetin ini ya? KTP. Bukan. Apa sih? Transkrip nilai. Nah aku nggak tahu deh harus Itu salah gimana. satu persyaratan. Tapi pokoknya nggak dibalikin aja. Jadi gara-gara itu Buat apa sih? bayar. Nggak tahu. Romantisme ini ya. Nggak tahu. Alumni gitu ya. Nggak tahu. Iya sih sejarah Gitu. wisuda gitu ya. Aku nggak pengen sih dulu. Iya terus so, padahal tuh katanya biaya produksinya 850 kali lah 1.000 toga. Iya pasti setiap ada wisuda pasti ada yang ngabalikin, aku Iya. yakin sih itu. Akhirnya yang numpuk KTP-nya katanya. Cakep. Iya kan? Iya, Toga kita toga kita cakep. yang paling diinginkan se-Indonesia. Toga Unpad tuh cakep. Iya, gitu. Apa kayak ininya Gryffindor, Harry Potter. ya, Harry Potter kayak Emang gitu-gitu. Toga Unpad. Makanya. Iya aku juga iya sih cakep. Jadi sejak itu ada deposit. Jadi kalau nggak balikin ya uangnya juga nggak balik. Dulu tuh sebenarnya juga, tapi sempat ada deposit, berubah lagi kebijakannya ngendapin KTP doang. Kayak di angkatan aku masih deposit deh. Masih. Tapi 700.000 kalau nggak salah mahal. Oh. Nggak 200-an 300, aku lupa deh. Mungkin nanti teman-teman bisa yang ngalamin bisa ngomong. Seingat aku juga dulu deposit. Tapi aku yakin juga masa itu juga banyak yang nggak Nggak balikin. Gitu. Iya, makanya cakep coy. Iya, tahu juga kayak aku kan jadi kayak malu kan nanyanya. Itu salah Untuk kita. ngedapetin itu tanpa Apa? bisa nggak sih beli? Nggak Bisa, ya? boleh. Bisa kan? Nah Kalau itu beli 850 sesuai harga mahal. produksi. Itu produksi segitu deh. Kita ongkos produksi ongkos toga produksi toga segitu. 850. 850. Jadi Ini kayak tanpa keuntungan. yang beli enggak. Tanpa keuntungan buat Yang beli umpannya. benar-benar sesuai harga produksi. Hmm. Tapi kalau yang beli dapat baru, kalau yang dipakai pas wisuda kan ya udah kan yang Bekas sebelum-sebelumnya. Iya, bekas sebelum-sebelumnya. Cakep bener deh, makasih loh Tuh, Unpad. iya. Cakep tahu. Mana kita nggak bayar kan wisuda tuh Nggak gratis. bayar. Bandingin sama kampus lain. Bayar. Toganya cakep. Tidak Wisuda bayar. gratis. Wisuda gratis. Tapi teman-teman yang lain juga wisudanya nggak gratis tuh ada Dapet makanannya, lah. ada gitu-gitunya. Snack biasa. Oh iya, kamu pernah nonton wisuda yang Enggak mana? nanya-nanya. Aku kan Ah, oke. waktu di MWA kenal sama MWM kampus lain kan. Oh, Sharing-sharing berjejaring lah. juga ya. Iya gitu, sharing-sharing. Hmm. Sambil mikir yang di Unpad kira-kira bisa nggak, maksudnya kampus lain bisa terapin ke Unpad nggak? Kayak Unpad kan PTNBH nyari duit sendiri kan, tanda kutip. Heeh. Makanya kan bangun-bangun SPBU segala macam. Iya. Nah, itu tuh buat nyari duit. Karena nggak mungkin ngandelin UKT, nggak mau kan UKT aja naik. Iya, iya bagus deh. Bagus nggak? Dengan- Bagus nggak kayak gitu? Bagus. Tapi ya lumayan struggle juga sih. Aku tahu, cukup tahu. Iya kita wisuda gratis. Aku baru tahu wisuda tidak gratis setelah aku lulus wisuda. Soalnya ditanya-tanya, oh bukan. Aduh, ngatain dong ini adik aku. Kenapa? Adik gua tuh Kenapa? baru wisuda tahun ini ya adikku. Adikku wisuda tahun ini banyak banget biayanya coy. Aku tidak perlu menyebutkan kampusnya lah ya, sadar Iya, diri aja iya, kampusnya. Banyak banget biaya. Bayar ke Meanwhile- kampusnya, bayar ke kampus. Iya. Oh my Meanwhile aku tuh tidak bayar apa-apa. Iya. Iya, untuk memperjuangkan skripsinya udah luar biasa. Oh, kosnya lumayan loh. Iya. Situ. Bisa untuk nyicil rumah itu kos skripsi. Iya kan? Terus harus dibebankan untuk biaya-biaya. Aduh, luar biasa banget kampus ada aku ngobjekin mahasiswanya. Mohon maaf ya. Mohon maaf, banyak banget ngebandingin sama diriku sendiri. Terus Iya, adik iya. aku ini kan satu keluarga ya. Iya, Orang iya. tuanya sama ya, Iya. pendapatannya sama. Iya, Bahkan iya. adik aku sekarang yatim. Aku dulu masih ada, adik aku lumayan gitu. Meskipun pas wisuda juga udah gak ada. Tapi masih ada gitu iya. pendapatannya. Nah sedangkan adik aku tidak. Iya. Nah itu luar biasa, itu tuh aku agak terkaget-kaget. Hah? Perasaan dulu kakak gak kayak gini dah dek. Perasaan kakak dulu gak ada bayar apapun. Iya. Ih beneran ada bayar ini, bayar itu. Wah. Terima kasih Unpad ya. Semoga tetap gratis. Gratis dan tetap cakep itu toga wisudanya. Gitu. Anyway, Oh, iya. sekarang kamu sudah Panjang. lulus. Ya. Udah SI. SSI. SSI. Masya Allah. Sains Informasi. Selamat girls. What's next? Alhamdulillah. What's next? What's your ambition next? What's your plan next? Untuk terus tetap berkarya, kan udah selesai nih kan status mahasiswanya, privilege mahasiswanya untuk berkarya di kampus selesai. Iya. Kamu sekarang aktif di Smart. Smart kamu Bantu-bantu masih biasa sih. bantu-bantu di Smart. Iya, atau ya lagi bantu di kreator kelas juga. Theater class.
Insya Allah ya, makasih ya Iya. Nen udah bantuin. Terus what's next? Kamu punya rencana apa? Untuk terus berkarya atau terus? Aku masih mempertimbangkan sih, belum yang menentukan banget. Oke, baru fresh banget soalnya. Iya, baru fresh banget. Baru 25 kemarin kan. Baru mempertimbangkan antara tadi ya, aku kangen ngafal sama suasana itu. Baru mempertimbangkan kayak apakah aku di sana di lingkup jadi guru tahfiz kah gitu kan, mungkin setahun dulu gitu baru kayak ngejar kerjaan yang lain gitu. Atau emang aku fokus jadi pustakawan itu loh, gitu yang arsiparis sesuai tujuan awal kenapa aku di perpustakaan gitu sih Teh. Kalau rencana aku titip satu hal ya, jangan banding-bandingin diri kamu sama teman-teman kamu yang lain. iya Itu akan sangat mudah untuk setan untuk ngebisikin nantinya. iya benar-benar Mudah banget, Bener banget untuk itu. langsung tiba-tiba langsung ngerasa nggak bersyukur, langsung Iya. ngerasa kok gini sih Allah. Iya, benar-benar. Gitu. Kayak teman-teman aku gampang gitu. iya. Terus sampai teman-teman aku juga kayak, Sil, relasi lu kan banyak, kenapa nggak nanyain loker, nggak mudah. Selama ini kan aku berelasi masalah mahasiswa kan, lingkup akademik. Iya, apakah normal kalau aku tanya untuk kepentingan pribadi gitu kan, aku masih kayak enggak lah, nggak berani. Jangan banding-bandingin ya. Kamu punya pet kamu sendiri. Semangat terus. Iya, Ceria terus, berisik Oke. terus. ya Ya itu Allah, itu berisik PR banget. sih. Enggak. Stay berisik untuk kebaikan ya. Insyaallah. Insyaallah. Thank you Silmi. Iya. You're super cool. Super cool. Aku mau nanya satu hal, aku nanya ini sama Akbar. Apa? Akbar tuh lulusan Gontor, Oke. pondok pesantren. Kamu lulusan HK, pondok Oke. pesantren. Ada nggak kisah cinta-cinta anak kiai terjadi kayak yang biasa sering didengar di sinetron sama di buku-buku Anak novel? kiai emang enggak. Nggak ada kan? Tapi dulu aku ada Apa? bucin gitu lah. Sama? Ada Ustadz? enggak Iwan. Oh. Anak kiai nggak ada ya? Enggak. Kan sering banget tuh dengar cerita-cerita di pondok pesantren. Saya kalau ada dia aku kisah bukan cinta kiai sama gitu anak sih. kiai. Enggak ada. Oh nggak ada ya? Enggak. Cuma itu udah yang tadi aku bilang ketika aku memutuskan untuk fokus ke amalan yang pengen aku perbuat, ya itu hubungannya selesai. Pas aku lagi ngafal. Iya emang Al-Quran tuh. Tuh, jadi kayak benar-benar Allah bersihin. Benar-benar kasih jalannya gitu loh Teh. Kalau emang udah maunya apa gitu. Oh sama ini sih, aku paham ini sih Teh, kalau udah kita niat kayak gitu tuh Allah ngasihnya bukan kesenangan. Ujian buat ngebentuk diri kayak gitu. Cuma kadang aku kan suka nanya ya kayak kenapa ya ujiannya nggak habis-habis gitu, ada aja kayak gitu. Cuma aku juga sometimes ngerasain yang kemudahan yang Allah kasih tanpa aku sadari gitu, baru sadarnya tuh pas udah lewat gitu loh kemudahannya. Kayak contohnya yang pas kemarin skripsi sidang lembut banget dosen pengujian. Alhamdulillah kayak gitu. Terus ya banyak lah kemudahan yang aku baru sadar setelah kelewat gitu fasenya. Alhamdulillah. Barakallahu Silmi. Makasih banget udah sharing begitu luar biasa di sini. Kamu adalah Hafizah pertama yang datang ke Ya Temani. Allah, udah Seingat cukup. aku ya. Mohon maaf kalau aku lupa. Iya kan, Dek? Ya nggak sih? Bagus, parah banget. Hafizah, bukan Hafiz. Hafizah aku bilang loh, Hafizah. Hafizah. Belum kayaknya. Seingat aku ya belum deh. Iya kamu Hafizah pertama yang dengan usia paling muda. Iya, soalnya aku udah pernah berat ngajakin beberapa orang kayak berat itu. Aziza farmasi. Iya. Tuh aku nggak mau, dia nggak mau aku teh, nggak bisa. Aku ngerasa tidak pantas. Tejija. Gimana sih? Udah Tejija. Masya Allah tau, bacaannya kuat banget. Iya Dia kan? hampir mau ngambil sanad kalau nggak salah. Iya, I'm so jealous of her. Iya kan, Tejija tuh gitu. Jijah. Mampir ke Temani. Kesini. Mampir ke Temani. Makasih Silmi. Iya. Semoga menginspirasi teman-teman di luar sana. Alhamdulillah.